Scene diawali dengan Hobin yang menghampiri Babang Jambret yang mengambil HP-nya kemarin. Babang Jambret yang merasa mereka berdua itu sudah gila karena hal seperti itu aja udah mereka rekam. Hobin yang mengingat kembali tutorial baku hantam yang ia lihat di YouTube, yang mana jika lawannya dominan kanan, maka Hobin harus berada di sisi kiri lawan. Si Babang Jambret yang merasa jika Hobin itu mau adu jotos, Hobin yang masih takut untuk mempraktekkan tutorial yang ia tonton, dirinya cuma bisa pasrah. Dan benar saja, semua yang dikatakan Samdak dalam tutorial tersebut benar-benar terjadi, guys. Dan cara Babang Hobin agar bisa menerima pukulan tanpa rasa sakit, inilah yang dia lakukan. Babang Hobin sengaja menangkis pukulan Bang Jambret dengan kepalanya, yang mana Samdak berkata bahwa pukulan akan terasa paling kuat saat tepat mengenai targetnya. Dengan kata lain, mereka bisa bergerak masuk sebelum pukulannya menjadi terlalu kuat. Ji-hyuk sebagai kameramen cuma bisa tercengang melihat aksi Hobin yang sengaja kena pukul. Sambil terus mengingat tutorial Samdak, Hobin pun mulai percaya jika tutorial tersebut benar, karena dirinya tidak merasa kesakitan saat menerima pukulan Bang Jambret. Tapi kali ini Hobin bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Di tengah Hobin yang berpikir, Babang Jambret nampak kembali menerbangkan kepalan tangannya. Hobin yang reaksinya terlalu lambat, tapi ternyata dia berhasil menghindari pukulan Babang Jambret itu, guys. Bahkan Hobin merasa kebingungan kenapa pukulan abang itu bisa meleset. Nah, secara tidak sadar Hobin itu mempraktekkan teknik-teknik boxing yang dikatakan oleh Samdak, yaitu having, teknik yang menggerakkan bagian atas tubuh untuk menghindari pukulan. Meski Hobin itu secara tidak sadar melakukan hal tersebut, bukannya gimana gitu kayak si Hobin ini malah makin OP aja, anjir. Ji-hyuk yang sedang merekam tentu cuma bisa tercengang dengan berkata bahwa Hobin itu benar-benar hebat. Di sini Babang Jambret pun mulai bertanya-tanya siapa Hobin sebenarnya, dan karena Hobin cuma nonton video Samdak tentang tutorial agar tak merasa sakit saat dipukul, jadi dirinya tak punya teknik lain yang bisa ia pakai. Di sisi lain, Ji-hyuk merasa perkelahian itu jadi gawat, yang mana menurutnya mereka akan kehilangan viewers karena pertarungan itu terlalu lamban dan lama. Dirinya yang hendak mematikan live stream sebelum kehilangan viewers. Namun secara tiba-tiba salah satu netizen berkomentar bahwa Hobin akan memenangkan pertarungan itu. Di sini Ji-hyuk tahu jika yang komen itu adalah teman sekelasnya yang bernama Kim Mong-sun. Netizen lain yang mulai berdebat karena faktanya Hobin itu sudah babak belur. Namun Mong-sun berkomentar bahwa amatiran memang gitu dah sifatnya. Dia bilang agar mereka memperhatikannya baik-baik. Dan benar saja, guys ya, tangan si Babang Jambret sudah mulai bengkak, guys. Anehnya dia sendiri nggak sadar kenapa tangannya bisa seperti itu. Mong-sun berkomentar bahwa itu terjadi karena si Bang Jambret terlalu sering memukul dahi Hobin yang keras. Dan ya, pertarungan kali ini pun dimenangkan oleh Hobin. Meski muka Babang Hobin bonyok, tapi ia sangat senang sekali karena berhasil mendapatkan HP-nya kembali. Ji-hyuk yang khawatir, tapi menurutnya itu tak masalah karena kali ini mereka berhasil mendapatkan banyak fans. Nah, singkat cerita, setelah mereka berhasil mendapatkan total 25 juta viewers dalam 4 video yang mereka tayangkan, alhasil mereka pun mendapatkan gaji pertamanya dengan jumlah 2 juta yen, guys. Mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah tentu saja mereka sangat senang. Di sini Hobin yang masih belum mengetahui banyak hal tentang YouTube, termasuk jam tayang, AdSense, dan lainnya. Sebagai sesepuh, Ji-hyuk pun menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu YouTube. Singkat cerita, dengan adegan perkelahian mereka itu, Ji-hyuk bilang jika mereka itu beruntung masih belum mendapatkan tanda kuning, yaitu tanda yang membuat para YouTuber jadi pusing. Seperti gua, udah enak-enak penonton naik, malah dapat dolar kuning. Shit lah. Dan ya, itulah yang ditakuti semua YouTuber. Tak lama di tengah perbincangan mereka, nampak Rumi yang juga sedang live stream di akunnya lewat di depan mereka. Dan ketika Rumi menyadari keberadaan mereka, Ji-hyuk pun menarik Hobin untuk lari karena Rumi sedang mengincar viewers mereka.
Singkat waktu di sore harinya, setelah mereka berhasil kabur, secara nggak sengaja Hobin melihat outfit keren yang terpajang, yang mana menurutnya harganya itu di kisaran 30 atau 40 ribu yen. Dan karena baru dapat gaji, Hobin jadi ingin membeli outfit tersebut. Tapi setelah melihat harga yang sebenarnya, yaitu 140 ribu yen, dan menurutnya harga tersebut sama dengan total dirinya menggaji si Ji-hyuk. Namun ketika dirinya memanggil Ji-hyuk, dan ternyata si Babang Ji-hyuk itu udah ada di tempat kasir dan membeli outfit yang diinginkan oleh Hobin itu, guys. Bahkan ia membayarnya sekaligus. Melihat itu tentu Hobin sangat terkejut karena harganya itu sama seperti gaji Ji-hyuk dalam sebulan. Namun sebagai partner yang pengertian, Ji-hyuk membelinya agar outfit Hobin saat live stream semakin membuat viewers tertarik. Di tengah dirinya yang kebingungan untuk menghabiskan uangnya yang sangat banyak, secara tiba-tiba notifikasi berbunyi yang pastinya itu pesan dari Bomi. Bahkan Hobin sangat terkejut ketika membaca pesan itu. Entahlah apa isi pesan tersebut, tapi nantinya kalian juga bakal tahu. Singkat cerita, di keesokan harinya nampak Hobin yang berada di tengah keramaian, yang mana ia merasa bodoh karena telah membeli outfit seharga 140 ribu yen. Tapi setelah orang-orang yang melihatnya pun memuji bajunya yang bermerek, dirinya pun jadi berubah pikiran dan senang karena dirinya telah membeli baju tersebut. Namun dirinya heran kenapa di tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang outfitnya itu couple. Dan karena dirinya tidak bisa tenang, Hobin pun mulai melakukan live stream. Baru aja mulai, orang-orang langsung melihat ke arah Hobin semua. Mereka yang tahu siapa sosok Hobin dalam YouTuber, naasnya mereka mengecap Hobin sebagai YouTuber yang mencari masalah hanya demi mendapatkan uang. Bahkan ada juga yang tahu bahwa Hobin lah yang membuat channel Pak Go jadi menurun. Begitu banyak cacian yang dilontarkan pada Hobin oleh orang-orang di sana. Untungnya netizen Indonesia nggak ikutan. Andai saja ikutan, auto tutup channel tuh si Hobin. Dirinya yang merasa jika menjadi terkenal itu ternyata nggak enak, dan ya Hobin pun menutup live streamnya itu. Tapi secara nggak diduga ada seorang fans yang mau berfoto sama Hobin. Namun ternyata guys, kasihan banget dah tuh nasib Bang Hobin. Tak lama orang yang bernama Jiwon ini menghampiri seseorang untuk dijadikan bahan kontennya. Namun orang itu tidak mau karena sudah mempunyai janji dengan orang lain, yang mana ternyata itu adalah Bomi yang sedang mencari Hobin. Bomi meminta maaf pada Hobin karena dirinya datang terlambat. Dan ternyata guys, secara kebetulan pakaian yang mereka kenakan itu sama live stream yang ternyata masih belum dimatikan. Para netizen pun berkomentar bahwa Hobin punya pacar. Terus kita ditunjukin kisah keseharian Hobin yang selalu iri pada anak-anak populer, sedangkan dirinya udah pendek, pengecut, tak bisa olahraga, dan nilai-nilainya juga biasa-biasa aja. Dirinya tidak kaya dan selalu merasa malu pada dirinya sendiri. Hobin berpikir bahwa setidaknya ia bisa jago bertarung seperti Pak Go. Dirinya pun sadar bahwa yang lemah harus tunduk. Tak lama nampak Monsung yang permisi mau lewat, tapi Pak Go yang malah nggak sopan, dirinya pun dibuat bertunduk sama seperti Hobin. Dengan itu Hobin pun jadi kagum pada Monsung, tapi sekarang dirinya sudah tak merasa seperti itu lagi karena saat ini bidadari udah berada tepat di hadapannya. Dengan itu Hobin merasa tak masalah jika dirinya tak populer dan lemah. Setelah itu mereka pun pergi jalan berduaan. Orang-orang yang melihatnya tentu merasa iri karena si Bomi itu asli cakep banget dah cuy. Namun nampak seseorang yang kayaknya memata-matai mereka berdua. Saking kelepek-kelepeknya si Babang Hobin, dia sampai ngehalu guys. Yang mana ia baru pulang bekerja dari departemen dan disambut oleh istrinya yaitu Bomin. Bahkan ia juga membelikan bunga untuk istrinya itu. Bomi yang bingung dengan salah satu buket yang tak ada bunganya. Parahnya dia tuh halunya udah kelewat batas anjir. Malah pakai udah punya anak segala lagi tuh. Buset dah. Dan ketika anaknya bilang agar ayahnya cepat membuka mata, dan ya sadar
sadar-sadarnya mereka udah ada di dalam kafe. Parahnya, Hobin itu halu sampai birahi gitu guys. Hobin bilang pada Bomi bahwa dirinya itu suka kafe. Di sini ekspresi Bomi jadi berubah karena tingkah konyol Hobin itu guys. Melihat itu, Hobin pun jadi merasa jika Bomi itu bosan dengan pria sepertinya. Tidak hanya itu, di sini Hobin kembali mendengar cacian buruk mengenai dirinya. Dengan itu, dirinya pun semakin overthinking. Setelah pesanan mereka datang, Bomi yang sangat gembira, sedangkan Hobin malah murung dan jarang bicara. Bahkan ketika Bomi ini bertanya mereka akan pergi kemana setelah itu, Hobin hanya menjawab dengan sangat singkat. Bahkan semua pertanyaan Bomi, Hobin menjawabnya dengan cuek. Nah, dengan semua perlakuan itu, Bomi pun jadi berkata bahwa Hobin memang menarik saat mereka chattingan, tapi dia malah jarang ngomong saat mereka bertemu langsung. Bomi pun langsung pergi meninggalkan Hobin sendirian. Nah, tapi saat inilah Babang Hobin mulai mengungkapkan semuanya guys. Dan ya, setelah Hobin ngejelasin semua dengan penuh keringat, pada akhirnya Bomi pun kembali mengajak Hobin untuk jalan berduaan. Dan di sini gua masih juga bingung dengan orang yang memata-matai mereka berdua dari tadi. Entahlah, nanti mungkin juga bakal ngerti guys. Terus ketika mereka berdua sampai di taman, Bomi ditelepon oleh seseorang. Di saat Hobin lagi terpana, Bomi lalu minta maaf karena dirinya ditelepon oleh teman SD-nya, yang mana kebetulan temannya itu berada di lokasi yang sama dengan mereka sekarang. Bomi juga bilang jika temannya itu juga satu sekolah dengan Hobin. Nah, teman Bomi itu yaitu Kim Monsung, yang kebetulan itu teman sekelas Hobin yang ditakuti oleh Pak Go. Mengetahui fakta itu, tentu saja Hobin cuma bisa tercengang, bahkan sampai kembali ngehalu, yang mana Monsung itu menjadi suami Bomi, sedangkan dirinya cuma jadi cecungu. Ada kebanyakan berharap sih lubang. Namun ketika Bomi bertanya apakah Hobin mengenalnya, Hobin pun bilang jika dirinya itu sangat akrab dengan Monsung. Baru saja Hobin melontarkan kata-kata tersebut, si Babang Monsung tiba-tiba saja udah ada di sampingnya guys. Setelah Hobin bilang pada Bomi bahwa dirinya itu akrab dengan Monsung, namun secara nggak diduga Monsung muncul, yang tentu saja itu membuat Hobin jadi sangat malu. Namun di tengah betapa overthinking yang ia landa sampai begitu terpuruk, ketika Monsung bilang bahwa dirinya memang sekelas dengan Hobin, mendengar itu Hobin dibuat tak percaya karena di kelas saja mereka tak pernah ngobrol. Bahkan di sini Monsung tidak tahu nama Hobin. Terus Monsung bertanya apakah Hobin punya YouTube. Hobin pun mengiyakannya, tapi ia jadi berpikir apakah Monsung itu cuma berpura-pura baik padanya. Tapi setelah itu Monsung salfok sama baju mereka yang sama. Di sini Hobin merasa kesal karena obrolan itu membuat dirinya senang dalam waktu yang singkat. Dan ya, setelah itu mereka pun jalan-jalan dengan baju yang sama guys. Tapi karena Hobin orangnya itu terlalu overthinking, malah ini yang ia pikirkan guys. Hobin jadi berdiri diam melihat mereka berdua. Parahnya dia memanggil mereka dan bilang bahwa dirinya harus pergi duluan karena kuku kakinya yang tertanam ke dalam mulai terasa sakit. Bomi yang kebingungan hal itu Hobin lakukan karena bisa saja dirinya itu mati karena benci pada dirinya sendiri. Bahkan ia pura-pura jalan sempoyongan jir. Ekspresi Bomi nampak berubah melihat Hobin yang pulang. Di sisi lain nampak Ji-hyuk yang sedang merekam live stream dari jauh, yang mana secara nggak diduga Hobin malah menabraknya. Ji-hyuk ngejelasin jika dirinya kebetulan ada di sekitar sana dan mengikuti Hobin karena khawatir. Ji-hyuk kesal karena si Hobin itu malah lari dari Bomi yang padahal menurutnya mereka itu sangat akrab. Udah pakai alasan kuku kaki segala lagi. Hobin pun bingung harus bagaimana. Dia malah menyuruh Ji-hyuk untuk menjadi orang yang berada di antara mereka berdua karena dirinya merasa bukan cowok keren seperti Monsung. Jadi Hobin cuma punya alasan kuku kaki. Di sini Hobin bilang jika dirinya dan Bomi itu hidup di dunia yang berbeda. Dirinya sadar akan semua hal itu. Namun Ji-hyuk ngejelasin jika jatuh cinta itu sama seperti pertarungan.
itu turnamen di mana para rival memperebutkan satu wanita. Tapi Hobin malah menyerah begitu saja ketika lawan yang kuat muncul. Hobin beralasan jika itu berbeda dengan saat dirinya bertarung sebagai teman sejati. Di sini Ji-hyuk memberikan siraman rohani pada Hobin agar dia itu sadar gitu dah. Dan ya, setelah mendengar begitu banyak bacotan yang Ji-hyuk lontarkan, pada akhirnya Hobin pun luluh dan mulai bangkit maju untuk mengatakan perasaannya pada Bomi. Bahkan kali ini nampak Hobin penuh semangat, sedangkan dari belakang Ji-hyuk langsung memulai live streaming. Ji-hyuk berlari mengejar Hobin, tapi secara tiba-tiba ia terhenti karena dihadang oleh seseorang yang entah siapa. Di sisi lain Bomi nampak bertanya kondisi kaki Hobin. Hobin pun bilang bahwa kakinya itu sudah sembuh. Monsung bilang jika kuku kaki seperti itu tak akan sembuh kalau dicabut. Di sini ia menawarkan bantuan. Anehnya mendengar itu Hobin malah merinding. Yang ditawarkan bantuan tapi mikirnya malah kemana-mana guys. Ditambah lagi ketika Monsung pergi dari sana karena hendak latihan, ya makin terkejut dah tuh si Hobin. Ekspresinya juga kayak gini lagi. Sudah Bumi bilang jika minggu depan Monsung itu akan tanding, jadi dia sangat sibuk. Menyadari jika mereka berdua itu tidak sedang ngedate, tapi ya dirinya itu sudah terlanjur overthinking tanpa mengetahui apapun. Di sini Monsung memanggil Hobin. Anehnya dia bilang bahwa Hobin adalah petarung yang kuat, yang mana Monsung ini sudah melihat live streamingnya. Ia tahu bahwa saat melawan Babang Jambret, Hobin menerima pukulannya terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakitnya. Monsung juga tahu jika Hobin sengaja tak melakukan pergerakan selanjutnya. Mendengar kata pergerakan selanjutnya, Hobin jadi bertanya-tanya apakah si Monsung itu mengetahui sesuatu. Terus setelah itu mereka yang lanjut jalan. Bomi pun bertanya apa yang ingin Hobin bicarakan. Saking malunya si Hobin ini, ia berpikir sambil menggosok pahanya sampai menghasilkan gaya gesek yang luar biasa. Shimura-kun, masatsu? Hobin bertanya tipe seorang cowok yang disukai oleh Bomi. Bomi yang juga mulai malu pun bilang tipenya yaitu cowok yang jujur. Mendengar itu tentu saja Hobin syok karena dia tak memilih tampang maupun harta. Dengan itu dia berinisiatif untuk mengatakan perasaannya dengan sangat jujur. Tapi di tengah dirinya yang belum sempat mengucapkan perasaannya itu, Hobin malah menemukan Ji-hyuk yang merekam percakapan mereka dari belakang. Tapi anehnya Hobin malah terkejut karena ternyata wajah Ji-hyuk itu sudah babak belur guys. Dan ternyata Pak Go and the Gang muncul untuk membalas dendam pada Hobin. Tapi di sini tampang Hobin nampak menunjukkan bahwa sekarang dirinya itu udah jantan. Hobin menyuruh Bomi untuk segera pergi, tapi di sini Pak Go malah memegang Bomi karena waktu itu dia tidak memberikan nomor teleponnya. Hobin yang mulai marah, namun ia mengingat kembali video Samdak yang menjelaskan jika musuh lebih mudah dihadapi saat sudah emosi. Dengan itu Hobin menenangkan diri. Di sini Hobin bilang apakah Pak Go itu ingin menjadi pecundang lagi. Pak Go yang marah langsung melompat dan hendak memukul Hobin dengan tangan kanan. Dengan itu Hobin hendak sengaja agar kepalanya terkena pukulan, tapi Pak Go malah menyerangnya dari sisi kiri hingga membuat Hobin terpental. Pak Go tahu taktik Hobin karena dia sudah menonton videonya. Hobin kembali mengingat kata-kata Samdak bahwa hanya orang bodoh yang mengulang teknik yang sama terus-menerus, yang mana teknik Hobin itu bisa di counter dengan uppercut. Hobin yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Dia kembali menyesal karena tak melihat video lainnya. Perlahan Hobin nampak kehilangan kesadarannya. Hobin menyesal karena sejak dirinya menjadi YouTuber dan gaya hidupnya mulai sama dengan anak-anak lainnya, Hobin malah terbawa suasana dan berhenti belajar hingga sepenuhnya tak niat bertarung. Nah, sekarang dia harus menerima keteledoran yang ia perbuat. Dirinya kembali menjadi pecundang, bahkan dia pasrah dengan apa yang akan dilakukan Pak Go. Nampak wajah Hobin yang sangat babak belur, tapi menurutnya itu masih bisa disembuhkan dan rasa sakitnya akan memudar seiring perjalannya waktu. Di tengah kesengsaraan yang ia alami, Hobin masih sempat khawatir dan menyuruh Bomi pulang. Dia meminta agar Pak Go membiarkan Bomi pulang. Tapi
Nampak seseorang yang masih saja memata-matai Hobin. Di sini Hobin bersujud dan meminta maaf pada Pak Go. Dalam benaknya ia malah bingung kenapa dirinya malah bersujud di hadapan cewek yang ia cintai itu. Di sini Pak Go merasa permintaan maaf Hobin itu tak tulus. Pak Go menyuruhnya meminta maaf sekali lagi tapi dengan melepas celananya. Parahnya lagi di sini Pak Go sambil live stream guys. Bahkan yang memegang kameranya itu adalah Ji Hyuk. Sambil menangis Ji Hyuk meminta maaf pada Hobin. Namun ketika Pak Go sekali lagi meminta agar Hobin meminta maaf sambil membuka celana, Bomi yang kesal dengan berani menampar wajah Pak Go. Hobin pun merasa kesal dengan dirinya sendiri. Pak Go nampak memegang Bomi dan hendak menyorotnya ke kamera, tapi Pak Go dibuat sangat terkejut ketika melihat Hobin yang benar-benar membuka celananya. Itu Hobin lakukan untuk melindungi cewek yang ia cintai. Dengan semua pakaian yang terlepas, Hobin meminta agar Pak Go berhenti, tapi Pak Go yang masih saja bacot dengan keputusan yang paling dalam sedalam-dalamnya. Si Babang Hobin ini malah hendak membuka sangkar burungnya guys. Pak Go sangat histeris karena itu bisa membuat channelnya di-banned permanen. Dan ya, ketika si Robert hampir saja keluar sangkar, secara nggak diduga Monsung muncul dan menghentikan tingkah konyol Hobin itu. Dia bilang bahwa Hobin tak perlu melepasnya, Hobin yang sudah kehilangan semua harga dirinya. Dan ya, di sini Monsung seorang diri ngebantai Pak Go dan semua antek-anteknya. Dan ya, Pak Go and the gang pun modar guys. Di sini Monsung menghampiri Bomi yang sangat khawatir pada keadaan Hobin. Tapi Monsung membawa Bomi karena untuk saat ini lebih baik mereka membiarkan Hobin sendirian. Seseorang mata-mata ini nampaknya juga ikutan nangis guys melihat kejadian itu. Sedangkan Hobin nampak tersungkur tak berdaya. Di sini ia merasa hidupnya sudah berakhir. Ji Hyuk lalu meminta maaf padanya. Hobin nampak mulai menangis dengan kencang meratapi nasib yang telah menimpanya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Pak Go yang mulai kembali live stream guys. Di sini ia mengusir netizen yang selalu mencemoohnya. Di sini ia bilang bahwa dirinya itu telah menyiapkan model, yaitu Ji Hyuk yang di make up menjadi entahlah apa itu bentuknya nggak jelas anjir. Ji Hyuk nampak mencari keberadaan Hobin sekarang karena ternyata guys itu sudah keberapa harinya Hobin bolos sekolah. Pak Go lalu meminta Ji Hyuk untuk memberi salam pada penontonnya. Ya mau nggak mau karena takut dibugem, Ji Hyuk pun melakukan semua yang Pak Go suruh. Di sisi lain nampak Bomi yang mencoba menghubungi Hobin tapi nomornya itu sudah tak bisa dihubungi guys. Di malam harinya Hobin nampak tidak mengangkat telepon dari Bomi yang mana dia ingin sekali menghilang dari dunia. Di sini ia kembali menonton video Samdak. Samdak menjelaskan jika keajaiban tak akan terjadi pada seseorang yang tak mau berusaha. Dan tutorial Samdak kali ini adalah cara menang bertarung melawan warga sipil. Nah, di sini Hobin mulai memutuskan untuk mengubah dirinya. Dia mulai melakukan push up dan belajar dari video Samdak. Semua jawaban itu ada pada diri mereka masing-masing. Identitas sebenarnya adalah kemarahan pada diri sendiri. Samdak bilang untuk menggerakkan tubuh dengan menjadikan kemarahan sebagai bahan bakar. Lagi-lagi ia bilang bahwa keajaiban tak akan terjadi pada orang yang tak berusaha. Jadi mereka harus berusaha keras untuk mengubah dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah kerja keras. Untuk menguasai teknik yang akan Samdak ajari sekarang itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan guys. Beberapa hari kemudian nampak Pak Go yang live stream dengan menunjukkan Ji Hyuk yang terkapar. Dia bilang apakah Hobin mau membiarkan teman terbaiknya itu seperti itu. Namun di sini Ji Hyuk melarang Hobin untuk datang ke sekolah dan tetap diam di rumah. Dan kebetulan di sini Hobin sendiri nampak melihat siaran langsung Pak Go itu guys. Dan ternyata si Babang Hobin ini udah berdiri gagah di belakang Ji Hyuk. Pak Go nampak sangat senang karena si Hobin itu benar-benar datang. Hobin lalu memberikan HP-nya pada Ji Hyuk yang mana ternyata Hobin itu meminta agar Ji Hyuk melakukan live stream dan merekam perkelahian mereka.
Scene diawali dengan memperlihatkan Ji Hyuk yang mengucapkan selamat pada Rumi atas pencapaian 100.000 subscribernya. Bodohnya si Rumi malah minta traktir anjir. Malah kebalik dah tuh. Ji Hyuk yang udah rindu sama Hobin karena dia udah sebulan gak masuk sekolah. Sebagai sahabat, Ji Hyuk turut prihatin atas kejadian yang telah menimpa Hobin, termasuk juga pada dirinya sendiri. Rumi yang bertanya, bukankah Ji Hyuk itu berteman dengan Hobin? Anehnya di sini Ji Hyuk ini malah bilang jika dirinya itu tidak berteman dengan Hobin. Parahnya ia malah mendaftarkan diri untuk menjadi produser Rumi. Buset dah. Tak lama Pak Go muncul. Ji Hyuk bilang jika dirinya itu bekerja dengan Hobin karena cuma butuh uangnya. Merasa kesal si Pak Go langsung memukulnya karena ya Ji Hyuk itu dulu telah mengkhianatinya dan sekarang Ji Hyuk mengkhianati Hobin juga. Bahkan Pak Go juga bilang jika dirinya lebih jijik terhadap Ji Hyuk daripada Hobin. Setelah itu Pak Go langsung memulai live streamnya. Nampak Ji Hyuk yang masih terkapar dengan dikerumuni oleh banyak siswa. Di tengah Ji Hyuk yang meratapi nasib burunya, di sisi lain Pak Go udah mulai melakukan live stream. Di sini ia menunjukkan Ji Hyuk yang tak berdaya. Ji Hyuk pun bingung karena padahal Pak Go yang memulai masalah dan pernah terjerumus sampai bawah. Tapi anehnya penontonnya itu malah menerima kembali kepribadiannya yang seperti itu. Bahkan di sini mereka udah mencapai 900k subscriber. Buset, Ji Hyuk pun tak paham karena gaya baru Pak Go itu malah membuatnya semakin naik daun. Sedangkan subscriber viral hit milik Hobin terus menurun. Ya itu karena Hobin yang menghilang tak kemana dah. Tapi masih ada banyak penonton yang mengharap Hobin kembali. Pak Go yang mencari ide untuk merayakan 1 juta subscribernya. Di sini ia lalu meminta Ji Hyuk untuk segera membawa Hobin besok ke sekolah. Jika Ji Hyuk berhasil melakukannya, maka Pak Go akan menjadikan Ji Hyuk kameramennya lagi. Bodohnya, merasa itu adalah kesempatan, si Ji Hyuk ini malah menganggupi hal tersebut guys. Scene lalu pindah ke rumah sakit. Nampak mama Hobin yang tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Ji Hyuk. Dia bertanya di mana Hobin sekarang. Ji Hyuk bertanya alamat rumahnya karena dirinya harus membawa Hobin ke sekolah. Menyadari jika anaknya itu tidak masuk sekolah, meski si Ji Hyuk ini emang rada-rada tega gitu, tapi ia tak mengatakan tujuan sebenarnya pada mama Hobin. Dia cuma meminta alamatnya doang. Dan pada akhirnya Ji Hyuk pun berhasil mendapatkan alamat rumah Hobin. Tapi di keesokan harinya Ji Hyuk malah babak belur lagi karena Ji Hyuk tidak langsung membawa Hobin ke sekolah. Akibatnya Pak Go jadi bahan ejekan netizennya lagi. Bahkan giveaway uangnya sebesar 50.000 yen jadi gagal. Di sini Ji Hyuk malah melarang Hobin datang ke sekolah. Dia bilang dalam live Pak Go yang mana Pak Go akan mendapat 50.000 yen jika dia bisa menghajar Hobin. Jadi bingung gua guys. Awalnya Ji Hyuk berniat mengkhianati Hobin, tapi sekarang malah berubah. Dan ternyata pada saat Ji Hyuk hendak pergi dari rumah sakit kemarin, mama Hobin bertanya apakah Ji Hyuk itu adalah teman sekelas Hobin. Ji Hyuk pun membenarkannya. Mendengar itu mama Hobin pun senang karena ternyata Hobin selalu menceritakan Ji Hyuk pada ibunya. Hobin bilang jika dia mendapatkan teman pertamanya di kelas, yaitu Ji Hyuk. Hobin juga bilang jika sekarang di sekolahnya terasa lebih senang berkat teman barunya. Nah, dengan mendengar itu Ji Hyuk benar-benar terkejut karena meski dirinya hendak mengkhianati Hobin, tapi Hobin masih menganggap dirinya sebagai teman. Karena itulah kenapa dirinya berubah pikiran. Dalam live-nya Pak Go bilang apakah Hobin akan meninggalkan temannya begitu saja. Pak Go menantang Hobin agar dia datang ke sekolah. Dan ya, scene ini kembali menyambung dari episode sebelumnya yang mana Hobin menonton live tersebut dan melihat Ji Hyuk yang tersiksa. Di sini Ji Hyuk tetap melarang Hobin ke sekolah, tapi ternyata babang Hobin udah ada di belakangnya guys. Hobin menyuruh Ji Hyuk untuk memulai live stream. Melihat itu Rumi nampak terkejut. Ji Hyuk juga bilang jika Hobin itu bodoh karena padahal dirinya sudah menyuruhnya agar tidak datang ke sekolah. Tapi di sini Hobin dengan pede menyuruh Ji Hyuk untuk merekamnya di angle yang pas. Ji Hyuk pun bingung karena Hobin malah jadi sok keren jir. Kocaknya Hobin malah menunjukkan sebuah catatan pada penontonnya dan juga Ji Hyuk. Entahlah apa maksudnya itu. Mana ada yang salah tulisannya lagi. Di sini tanpa banyak
selesainya bacot, Pak Go langsung memukul Hobin, tapi Hobin menangkis pukulannya menggunakan kepala. Hobin nampak melakukan gerakan badan layaknya seorang petinju. Pak Go yang merasa jika Hobin itu cuma bisa menggunakan teknik yang sama. Pak Go nampak kembali memukul Hobin, tapi Shin malah flashback ke 1 bulan yang lalu, di mana itu saat Babang Hobin dalam tahap memperkembangkan diri selama 1 bulan. Setelah mengetahui bahwa menerima pukulan tanpa rasa sakit itu bisa di counter dengan uppercut, dan hanya orang bodoh yang cuma menggunakan teknik yang sama berkali-kali, dan ya Hobin merasa dirinya lah orang bodoh tersebut. Cuma karena satu hal yang dirinya pelajari bisa mempan sekali, dirinya terlalu congkak dan percaya diri. Akibatnya Hobin malah mempermalukan dirinya di hadapan Bomi. Dirinya bingung bagaimana cara menghadapi Pak Go sekarang. Hobin jadi bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan, termasuk dengan YouTube-nya. Setelah diajar habis-habisan oleh Pak Go, dirinya jadi malu untuk menunjukkan wajahnya kembali pada publik. Di sisi lain, jika dirinya tak mengupload video, maka akan kembali kesulitan untuk membayar biaya pengobatan ibunya. どうして俺だけこんなにミスするんだろうけど、ここは Di tengah keterpurukannya, di sini dia nampak kembali bangkit dan hendak menonton kembali video tutorial cara baku hantam. Dan kali ini Samdak memberikan tutorial cara melawan dan mengalahkan orang biasa. Mempelajari cara menerima serangan tanpa rasa sakit itu cuma permulaan aja, dan inilah start yang sebenarnya. Untuk mempelajari teknik yang akan diajarkan Samdak kali ini, Hobin harus fokus mempelajarinya kurang lebih selama 1 bulan. Samdak ngejelasin jika ada 3 esensi petarung, yaitu pertama adalah tubuh. Beban tubuh adalah faktor utama saat bertarung, jadi harus memakan protein berkualitas tinggi untuk meningkatkan massa otot. Di sini Hobin langsung membuat jus dari bermacam-macam buah dan sayur yang mengandung protein. Tapi di sini setelah jus itu jadi dan Hobin langsung meminumnya, dia malah muntah anjir. Hobin merasa itu bukan makanan manusia, bahkan lebih baik dia mati daripada meminumnya. Dan secara kebetulan Samdak bilang jika di zaman sekarang ada yang namanya protein shake, jadi dia menyarankan untuk meminum itu aja. Terus esensi penting yang kedua adalah tekad, karena tanpa tekad mereka tak akan bisa membangun tubuh, tapi ya nggak sampai berlebihan juga. Dan yang terakhir adalah stamina. Samdak menyarankan agar Hobin langsung ke kolam renang, karena dengan berenang adalah olahraga yang paling efektif untuk membangun stamina tubuh. Bukannya ke kolam renang, si Hobin ini malah pergi ke tempat pemandian guys. Buset, buset. Samdak berkata jika tak akan ada perubahan dramatis dari tubuh atau stamina hanya dalam sebulan. Mendengar itu Hobin malah terkejut. Menurut Samdak itu sama seperti di game, di mana bahkan seorang pro player pun tak akan bisa menang tanpa equipment yang benar. Dalam pertarungan asli mereka butuh senjata yang bernama teknik. Merasa jika Samdak akan mengajarinya teknik terkuat, Samdak bertanya dari banyaknya jenis bela diri, mana yang paling cocok untuk berkelahian. Dulu pernah ada seorang reporter yang bertanya pada seorang champions bela diri. Pertanyaan itu, jika dia adalah anak kecil yang lemah dan dibully, bela diri mana yang ingin kau ketahui? Si reporter yang bilang boxing dengan jab dan strike punch-nya. Tapi menurut sang champions yang kayaknya itu adalah Mike Tyson, itu adalah pemikiran amatir yang tak tahu apapun tentang bela diri. Yang mana menurut sang champions ini yang paling penting adalah one skill, not boxing. Nah, kali ini Samdak akan menguak rahasia itu sekarang. Pertama, buka kaki selebar dengan bahu, letakkan kaki di tanah lalu putarkan, letakkan seluruh bebannya di kaki itu, lemaskan kaki yang satunya dan putar tubuhnya seolah berbalik ke belakang. Nah, scene lalu kembali ke adu mekanik antara Hobin vs Pak Go, yang mana di sini Hobin langsung mempraktekkan apa yang telah dirinya pelajari. Nah, gerakan yang dipilih Mike Tyson itu adalah low kick. Jadi Samdak bilang jika mereka harus melatih low kick itu 10.000 kali dalam sebulan. Semakin sering berlatih maka hasilnya juga akan semakin terlihat. Merasa jika semua kerja kerasnya tak sia-sia. Tapi di sini Pak Go nampak tertawa tanpa merasa sakit. Pak Go bilang jika seharusnya low kick itu incarannya adalah paha. Namun seseorang kembali berkomentar yang mana itu adalah Monsung. Netizen Hobin pun nampak beradu bacot. Ternyata di dalam
kelas itu ada Babang Mongsung yang lagi nonton live Hobin, yang mana menurut Mongsung, Hobin itu sengaja mengincarnya itu adalah low kick style MMA, low kick yang ditingkatkan sampai maksimal dan berganti nama menjadi calf kick. Efeknya itu sangat luar biasa meski dipakai oleh amatir sekalipun. Tak seperti low kick kuno yang efeknya bertambah seiring waktu, calf kick bisa memberikan efek dalam waktu singkat. Bahkan menurut Mongsung, petarung profesional bisa sempoyongan dalam satu ronde kalau kena. Di sini Mongsung udah tahu jika Hobin akan menggunakan itu, namun di sini Pak Go nampak hendak menyerang balik Hobin. Di sini Hobin pun lari karena itu juga merupakan tutorial yang diajarkan oleh Samdak. Di sini Hobin harus menjaga jarak karena jika dirinya tertangkap maka dirinya akan babak belur seperti sebelumnya. Nah, saat ada kesempatan di sini Hobin nampak kembali menggunakan calf kick, tapi di sini Mongsung merasa ada yang janggal. Dia bingung kenapa Hobin tidak langsung lanjut ke teknik selanjutnya. Mongsung merasa jika Hobin itu menyembunyikan teknik sampai ada kesempatan. Ketika Hobin kembali menggunakan calf kick dan akhirnya Pak Go udah terbiasa. Di sini mereka terus adu jotos hingga akhirnya Baban Hobin menggunakan jurus terbarunya. とは違う。 Singkat cerita, setelah Hobin berhasil mengalahkan Pak Go, di sini Mongsung bilang jika Hobin itu sangat hebat. Mongsung juga memegang pundak Hobin dan menyuruhnya agar tak usah menangis lagi. Dan ya, dengan berteriak sangat kencang, Hobin bilang agar penontonnya jangan lupa menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan sejak saat itu Pak Go bolos sekolah. Hobin yang merasa jika Pak Go takut padanya, tapi dirinya itu tak menganggap itu sebagai kemenangannya. Hasil latihan yang dia lakukan hanya sebatas pukulan ke wajah yang mengandalkan keberuntungan. Setelah beberapa hari, channel Pak Go mulai menurun, bahkan hampir kena banned. Subscriber Pak Go beralih ke channel Hobin hingga akhirnya Hobin mendapat silver play button. Dia berhasil mendapat 150k subscriber. Terus Hobin memberikan baju baru pada ibunya. Ibunya bilang jika teman kelas Hobin berkunjung padanya tempo hari. Hobin yang bingung siapa orang itu. Nampak Ji-hyuk yang berada di depan pintu kamar ibu Hobin. Dia kayak berniat memberikan oleh-oleh. Tapi ternyata teman yang dimaksud oleh Hobin itu bukan Ji-hyuk, tapi Mongsung, jir. 来たんだ。殴られても痛くない方だけど優しいやつなんだ。 Di malam hari, tepatnya di rumah Hobin, nampak mereka berdua yang sedang mengobrol tentang perkembangan channel mereka. Yang mana Ji-hyuk bilang jika mereka butuh editor untuk mengembangkan channel. Hobin yang bingung karena selama ini Ji-hyuk lah yang ngedit, tapi Ji-hyuk bilang jika dirinya cuma mencontoh dari orang lain. Karena jika terus seperti itu, penonton akan bosan. Jadi mereka membutuhkan editor profesional untuk menutupi hal itu. Hobin yang bingung dengan bagaimana cara mereka mencari seorang editor. Apakah akan membuat poster? Menurut Ji-hyuk, cara itu sudah jadul, yang mana dia sekarang mencarinya lewat live stream. Ji-hyuk menjelaskan pada para penontonnya bahwa mereka sekarang mencari seorang editor yang bisa mengedit video mereka. Mereka berharap ada yang mengajukan diri dan menulis pengalamannya lewat komentar. Dan ya, dalam sekejap udah banyak netizen yang berkomentar. Tapi kayaknya mereka mempunyai kelakuan buruk dah. Ada yang umur 41 tahun dan cerai sama istrinya. Ada juga yang pernah BAB di depan pacarnya, dan masih banyak lainnya. Pokoknya parah banget dah tuh. Ji-hyuk sendiri tak menyangka hal itu terjadi. 編集の経験がある方はライブ配信疑うわけ。 Meski Ji-hyuk agak ragu, tapi karena udah mengajukan dirinya, Hobin mengajak orang tersebut untuk ketemuan. Meski menurut Ji-hyuk orang itu adalah om-om, tapi Hobin bodoh amat asalkan bisa ngedit. Singkat cerita, di keesokan harinya di sekolah, yang mana setelah mereka menghubungi editor baru mereka untuk ketemuan, di sini Hobin mendapat masalah, yaitu foto profil orang tersebut yang kayaknya udah sangat jadul. Dengan itu Ji-hyuk langsung menyuruhnya ngeblokir, tapi ya Hobin tidak mau karena mereka udah terlanjur janjian. Hobin bilang jika om-om itu akan datang ke kelas mereka. Dan ternyata setelah si editor itu muncul, bukannya om-om, tapi malah cewek yang selalu memata-matai mereka selama ini. Mereka berdua tentu terkejut setelah mengetahui identitas asli dari om-om yang berkomentar. Cewek itu berkata agar mereka langsung memulai wawancaranya. Namun secara tiba-tiba Ji-hyuk tertawa karena mereka benar-benar tertipu.
tertipu oleh identitasnya. Tapi setelah itu si cewek ini memegang jarinya yang dengan sangat kawaii. Jadilah tuh si Ji-hyuk ini menghalu seperti Hobin saat itu, yang mana Ji-hyuk baru pulang kerja dan disambut oleh istrinya yang merupakan si editor. Di sini Ji-hyuk juga memberikan buket. Istrinya yang bingung kenapa buket yang satunya tidak ada bunganya. Tapi malah ini yang terjadi. Ji-hyuk menghalu sampai keluar air liur, guys. Buset. Dirinya yang sadar pun jadi malu dan melanjutkan omongan mereka. Di sini cewek itu memberikan opening intro yang dirinya buat karena ya channel Hobin udah 150k subscriber tapi tak ada openingnya. Ji-hyuk yang udah kepelet dengan kecantikan si editor, dirinya pun tanpa banyak bacot langsung menerimanya. Sedangkan Hobin masih bimbang gitu. Dirinya sadar bahwa mengedit itu sangat penting karena bisa membuat channel menjadi semakin menarik. Hobin yang bertanya apakah ada hal yang membuat si editor kesulitan dalam mengedit video. Parahnya si editor ini bilang jika dirinya itu kesulitan dalam mengedit video Hobin di bagian yang ini, bagian yang merupakan rahasia negara. Dia bilang jika rambut bawah Hobin itu sangat tebal hingga membuatnya kesulitan untuk menyensornya. Hobin yang sangat malu pun langsung menerimanya. Terus setelah itu Hobin bertanya satu hal lagi, karena dengan kemampuannya itu dia bisa diterima di tempat lain, kenapa dia malah memilih channel mereka? Dia pun menceritakan alasannya. Awalnya saat di sekolah dia tak sengaja melihat Hobin yang bertarung melawan Pak Go, tapi dia bodoh amat dan hendak pergi. Tapi setelah melihat kegigihan Hobin yang tetap berdiri meski udah babak belur, dia pun jadi tertarik. Bahkan dia terus menonton saat Hobin melakukan live stream. Nah, dengan itu mereka pun berhasil mendapatkan editor. Di sisi lain Bomi yang melihat Hobin aktif di YouTube. Nah, dia pun jadi bingung kenapa Hobin tak menghubunginya lagi. Terus di saat Bomi dalam perjalanan pulang, secara nggak sengaja dia melihat kerumunan orang. Merasa kepo, Bomi pun melihatnya dan betapa terkejutnya dia ketika melihat begitu banyak orang yang babak belur. Dan terlihat juga satu orang yang malah nyantuy aja gitu, main game pula lagi. Dengan itu kalian udah tahu lah ya siapa pelakunya. Tak lama seorang bapak datang dengan sok keras. Dia tak terima karena bocah itu telah memukuli temannya. Di sini bocah itu nampak kalah dalam main game dan malah meminta uang 100 yen pada bapak itu, guys. Tapi Shin malah pindah ke rumah Hobin yang mana Ji-hyuk menjelaskan tentang seseorang yang bernama Tae-hun Song dari SMA Gangbuk. Dia adalah seorang fighter di New Max MMA Liga, tapi sekarang dia dipecat karena menimbulkan masalah. Rumor yang beredar tentangnya sangat buruk, bahkan semua murid di SMA Gangbuk udah kena pukul oleh Tae-hun. Hobin yang bertanya kenapa Ji-hyuk menunjukkan itu. Ji-hyuk yang bertanya teknik apa yang digunakan oleh Tae-hun. Hobin bilang jika sepertinya itu adalah teknik boxing, tapi sebenarnya itu adalah teknik taekwondo. Ji-hyuk malah tertawa karena merasa anak-anak SMA Gangbuk itu bodoh. Mereka malah babak belur dari orang yang menggunakan teknik taekwondo, yang mana taekwondo itu adalah gerakan yang fokus pada kaki. Jadi saat kaki mulai menendang, sergap kakinya dan langsung robohkan. Yah, cuma mulutnya aja yang gampang ngomongnya. Kalau udah praktek mah beda cerita, anjir. Biar kalian nggak bingung, nama cewek ini adalah Gaul. Gaul bilang jika seseorang pernah mengadakan eksperimen, mengumpulkan beberapa ahli bela diri dan mengukur kekuatan dan kecepatan tendangan. Yang pertama yaitu Muay Thai, kecepatan maksimal 209 dan kekuatannya 653. Yang kedua yaitu Capoeira, kecepatan maksimal 160 dan kekuatannya 816. Dan yang terakhir yaitu Taekwondo, kecepatan maksimal 219 dan kekuatannya 1043. Kekuatan yang jauh berbeda dibandingkan teknik yang lainnya. Hobin yang lagi-lagi bertanya apa hubungan dirinya dengan hal itu. Ji-hyuk bilang jika itu tak terlalu penting, tapi ya dirinya membahas itu karena channel mereka adalah tentang perkelahian. Dan ternyata
ternyata si Ji-hyuk bilang jika Tae-hoon itu adalah lawan Hobin selanjutnya. Meski awalnya Hobin senang, tapi setelah sadar dia itu jadi berteriak dengan sangat keras pada Ji-hyuk. Itu semua karena penonton mereka yang memberikan informasi. Gaul bilang jika teknik taekwondo itu sangat terkenal di seluruh dunia. Banyak fighter MMA profesional yang menggunakan teknik taekwondo. Bahkan kita ditunjukin lagi saat dimana Mike Tyson diwawancarai mengenai pendapatnya terhadap taekwondo. だが but taekwondo is good. Bahkan seorang Mike Tyson takut dengan jurus pamungkas taekwondo. Di sisi lain kita juga ditunjukkan pertarungan Tae-hoon melawan si Bapac, yang mana di sini Tae-hoon menggunakan jurus pamungkas taekwondo yaitu back kick yang dalam sekejap membuat si Bapac ini modar guys. Hobin sangat senang dirinya diberi informasi, tapi Tae-hoon itu bukan sekedar preman, dia adalah fighter profesional. Dirinya tidak tahu harus melakukan apa untuk melawannya. Dengan itu di sini mereka mulai berdebat, bahkan sampai mau ganti ke konten mukbang. Buset. Terus kali ini kita diceritain tentang SMA Gangbuk. Nampak Tae-hoon yang ngudut di dalam kelasnya, yang mana dulunya dia itu terkenal sebagai praktisi taekwondo, tapi entah kenapa dia berhenti. Di sini nampak Tae-hoon yang hendak memalak murid lain di SMA Gangbuk, yang mana dia ingin mereka menukar sepatunya. Tae-hoon itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, meski itu adalah sneaker selangka dari luar negeri. Mereka yang tak menjawab pertanyaan Tae-hoon. Di sini Tae-hoon langsung membuatnya babak belur. Alasan sebenarnya kenapa dia itu dipanggil iblis adalah dia menjadikan temannya sebagai sandera. Yang Tae-hoon inginkan itu bukanlah sepatu, tapi yang dia inginkan adalah melihat orang yang temannya dipukuli tak berdaya dan putus asa guys. こんなやつとどうやるじゃん。身が頭の高さまで届くんだぞ。 Di tengah kehisterisan Hobin karena takut melawan Tae-hoon, tapi Ji-hyuk bilang agar Hobin itu menepati janjinya dengan penonton. Di tengah kegaduhan mereka berdua, Gaul yang mulai kesal karena mereka itu pengecut. Dirinya hendak memukul mereka berdua. Di sini Hobin nampak bingung karena dirinya yang tak bisa menemukan sedikit pun alasan dirinya bertarung. Terus scene pindah memperlihatkan Tae-hoon yang baru pulang dari sekolahnya. Di sini ia nampak selalu bilang jika dirinya ingin menjadi orang kaya. Namun tak lama di tengah perjalanannya itu dirinya dihadang oleh 3 orang preman, yang mana mereka itu hendak balas dendam atas apa yang Tae-hoon lakukan terhadap teman-teman mereka. Belum selesai ngomong, si Tae-hoon udah main serang-serang begitu aja. Dia membuat salah satu dari mereka langsung babak belur guys. Dengan itu orang ini sadar jika Tae-hoon itu menggunakan teknik taekwondo. Di sini Tae-hoon meminta uang 100 yen pada mereka untuk bermain dingdong. Merasa jika Tae-hoon itu sangat songong karena bisa olahraga, tapi di sini dia itu bodoh amat karena menurutnya olahraga itu cuma mengandalkan bentuk. Bahkan dia meremehkan Tae-hoon, dan ya setelah itu inilah yang terjadi. Makanya banyak bacot doang sih. Giliran udah babak belur baru deh minta maaf. Tae-hoon bertanya pada teman mereka yang patah tulang apakah dia punya uang 100 yen. Dirinya pun hendak memberikan uang itu pada Tae-hoon, tapi Tae-hoon malah menyerang temannya lagi. Tae-hoon meminta uang yang lebih besar lagi, yaitu 10.000 yen. Karena orang ini tidak mau teman-temannya babak belur, dia pun mau memberikan uang yang Tae-hoon minta. Bukannya berhenti, si Tae-hoon ini semakin menjadi-jadi. Bahkan dia meminta uang yang jauh lebih besar lagi, yaitu 1 juta yen. Dengan itu orang ini pun menangis dan tersungkur meratapi nasib buruknya itu. Di sisi lain dari kejauhan nampak Ji-hyuk yang sedang merekam kejadian itu. Dia benar-benar tak menyangka jika Tae-hoon jauh lebih psikopat dari rumornya. Tak lama Tae-hoon nampak sadar jika ada orang yang merekamnya, dan untungnya Ji-hyuk langsung mematikan kameranya dan bersembunyi. Setelah itu Ji-hyuk menemui Hobin, yang mana Ji-hyuk merasa harus lebih berhati-hati lagi karena jika ketahuan dirinya akan babak belur. Dan secara nggak diduga di tengah obrolan mereka berdua ternyata udah ada Tae-hoon di hadapan mereka guys. Dengan keberadaannya itu seketika membuat mereka berdua tidak bergerak. Tae-hoon yang bertanya kenapa mereka merekamnya. Ji-hyuk beralasan jika dirinya itu kagum dengan gerakan taekwondo Tae-hoon yang sangat keren. Hobin yang berencana akan segera kabur bagaimanapun caranya malah
muncul masalah baru. Dari kejauhan nampak Gaul yang berteriak akan menolong mereka, guys. やばい、あの成果起こるかもしれない。 Kukira suhu, ternyata cupu. Alhasil mereka bertiga akan menjadi bahan mainan si Taihun. Taihun yang bilang jika intinya mereka itu ingin merekam dirinya, mereka pun membenarkannya dan malah langsung pergi dari sana. Taihun tahu jika mereka itu adalah YouTuber viral hit. Mengetahui jika mereka itu juga mempunyai banyak uang, dia malah meminta agar mereka memberikan channel YouTube-nya pada dirinya. Di sini Taihun langsung menyerang Ji-hyuk di tengah Hobin yang bingung harus berbuat apa, sedangkan teman-temannya udah pada babak belur. なんかじゃない。YouTube 100円ある。 Merasa jika Taihun memukul orang lain cuma karena alasan konyol, Taihun membuat Ji-hyuk babak belur seakan merasa manusia itu seperti mainan baginya. Merasa jika itu bukanlah alasan untuk melukai orang lain, Ji-hyuk yang masih saja bersikeras untuk membantah Taihun, tapi Hobin bilang agar mereka membicarakannya baik-baik. Namun Taihun malah mengarahkan kakinya pada Hobin dan bilang lagi agar Hobin memberikan channelnya. Hobin nampak ketakutan dengan aura mencekam Taihun. Merasa jika dirinya melawan maka akan babak belur, namun dengan berani Hobin menggunakan teknik bertarung untuk melawan orang biasa yaitu calf kick. Namun itu tak mempan, bahkan overhand hook juga tak mempan padanya. Ya iyalah, teknik untuk melawan orang biasa mana mempan pada orang profesional, bang. Alhasil Hobin pun menyerah. Bahkan Hobin juga akan memberikan channelnya pada Taihun. Menurut Hobin, Taihun itu mengisi kekosongan hati orang lain dengan rasa pasrah dan malu dengan menghajar temannya saat mereka diam. Mendengar itu tentu mereka berdua nampak tak percaya. Taihun lalu menampar Hobin. Dia bertanya apa yang Hobin pikirkan. Hobin bilang jika dirinya memberikan channelnya maka Taihun tak akan mengajarnya lagi. Singkat cerita, setelah itu mereka membawa Ji-hyuk ke rumah sakit karena ternyata ada tulang rusuknya yang retak terkena tendangan Taihun, guys. でもすまなかったぜ。はい。 Ji-hyuk masih tak berterima atas apa yang telah Hobin ucapkan. Dirinya tak ingin menyerahkan channel mereka meski dirinya dihajar habis-habisan. Ji-hyuk sangat kagum saat melihat Hobin melawan Pak Go dengan imbang, karena bahkan orang lemah bisa menciptakan keajaiban. Tapi sekarang Hobin malah mengatakan sesuatu yang membuat dirinya tak percaya, karena dengan memanggil polisi maka masalahnya akan beda lagi. Hobin tak punya harga diri, namun Hobin lalu berdiri dan bertanya apakah harga diri bisa dimakan. Apakah Ji-hyuk ingin melawan Taihun cuma karena harga diri? Hobin berkata jika Pak Go itu cuma berandalan biasa sedangkan Taihun itu pro player. Hobin sangat takut karena semua yang telah dirinya pelajari dengan susah payah dengan mudah dipatahkan oleh Taihun. Dirinya takut dan tak mau terluka. Hobin bertanya pada Ji-hyuk apa salahnya takut. Hobin meminta maaf dan Ji-hyuk pun membiarkan Hobin untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bersamaan dengan itu Gaul lalu masuk menjenguk Ji-hyuk, sedangkan Hobin akan pulang dan meminta Gaul untuk menjaga Ji-hyuk. Gaul yang bertanya kondisi Ji-hyuk. Ji-hyuk bilang jika dirinya baik-baik aja, bahkan dia juga berlagak sok keren. Andai dia dalam kondisi prima mungkin dirinya bisa menghajar si Taihun. Namun ya si Gaul merasa itu cuma bercanda aja. 帰ってくれねえかな。ちょっと。お大事に。気を。 Setelah Gaul keluar dari kamarnya, nampak Ji-hyuk mulai menangis. Dirinya kesal karena padahal dia itu ingin terlihat keren di hadapannya, tapi dia telah melihat betapa lemahnya Ji-hyuk dan sekarang dia tahu kalau dirinya adalah pecundang. Sedangkan dari luar Hobin sedang mendengarkan suara tangisan Ji-hyuk. Mengetahui apa yang telah Ji-hyuk alami, Hobin jadi teringat kejadian yang sama saat menimpa dirinya, yaitu saat dipermalukan oleh Pak Go di depan Bomi, cewek yang Hobin cintai. Scene lalu berpindah ke abang-abang yang bermain game, yang mana dia kesal karena selalu kalah dan ternyata musuhnya itu adalah Taihun dengan teknik taekwondonya. Mereka sangat ketakutan karena berhadapan langsung dengan Taihun, dan tak lama Babang Hobin datang dan meminta agar dirinya yang bermain menggantikan mereka. Dengan itu abang-abang pun pergi sambil ngegibah tentang Taihun yang juga bisa menggunakan teknik taekwondo di dalam game. Hobin dapat mulai bermain dan betapa terkejutnya orang-orang setelah melihat Hobin menang melawan Taihun dengan sangat perfect, guys. Hobin lalu bilang bahwa ternyata Taihun tak seberapa. Merasa dirinya diremehkan, Taihun lalu menghampiri Hobin meski sangat takut, yang mana ternyata Hobin datang untuk memberi channelnya. Dia melakukan sambil live stream, tapi bukan sekarang yang Hobin maksud. Hobin akan memberikannya jika Taihun mengalahkan dirinya sebulan ke depan. Mendengar itu Taihun cuma tertawa lalu memegang pundak Hobin hingga membuatnya kesakitan. どうしてそうだからか。
とちびったぜ。 Singkat cerita, di keesokan harinya, Hobin pun menceritakan semuanya pada teman-temannya, yang tentu saja hal itu membuat Gaul jadi sangat kesal. Ji-hyuk bingung karena sebelumnya Hobin bilang tak akan melawan Tae-hun karena takut terluka. Namun tanpa menjawab pertanyaan Ji-hyuk, Hobin lalu pamit pergi pada mereka, yang mana mulai saat ini dirinya akan sibuk untuk mempersiapkannya melawan Tae-hun. Sesampainya di rumah, dia langsung belajar Firo Samdak tentang bagaimana cara mengalahkan pengguna taekwondo dalam pertarungan sebagai orang biasa. Dirinya harus percaya dengan apa yang diajarkan oleh Samdak karena dirinya telah merasakan kebahagiaan saat menang. Samdak bilang apakah mereka berhasil melakukan low kick dan overhead look dengan efektif. Dengan itu dirinya akan melanjutkan langsung ke pelajaran ketiga, yaitu cara mengalahkan pengguna taekwondo dalam pertarungan sebagai orang biasa. Yang mana jawabannya itu sangat mudah, mereka takkan bisa. Mendengar itu tentu Hobin shock bukan main. Samdak ngejelasin bahwa tak mungkin orang biasa menang kepada orang pro. Dengan itu Hobin merasa dirinya dalam bahaya dan cara terbaiknya adalah menyerah saja. Hobin yang memohon agar Samdak membuat sebuah pengecualian. Parahnya menurut Samdak hanya kematianlah yang menunggu siapapun yang menerima tendangan belakang taekwondo. Merasa itu adalah pertama kalinya Samdak berbicara seperti itu. Mungkin memang mustahil bagi orang biasa untuk menang dari seorang pro. Apakah tak ada cara lain karena dirinya harus mengalahkan Tae-hun? Kalau tidak, channel YouTube-nya akan diambil. Samdak bertanya bagaimana jika itu pertarungan di luar ring. Samdak mengingatkan bahwa dirinya itu mengajari mereka bertarung, bukan cara melakukan bela diri. Merasa kesal karena Hobin itu cuma dibuat merinding, Samdak berkata jika mengalahkan taekwondo dengan footwork mulus dan tendangan kuatnya itu sangat simpel, yaitu dengan cara membuat pengguna taekwondo tak bisa menggunakan kakinya dengan cara mengendalikan lingkungan. Dengan di luar ring, apakah mungkin untuk menggunakan footwork dan tendangan taekwondo di atas permukaan yang licin dan berbahaya? Setiap seni bela diri memiliki batasan lingkungannya masing-masing, termasuk juga taekwondo. Samdak menyarankan agar melawan taekwondo di mana mereka tak bisa menggunakan kakinya. Merasa lingkungan yang dimaksud adalah membuat pijakannya tak rata atau licin, Hobin nampak punya ide yang mana dalam 1 bulan ke depan dia akan melawan Tae-hun tepat di hari yang hujannya deras. Nah, setelah Hobin memilih lokasinya, maka latihan spesialnya akan dimulai. Tapi sebelum itu, Samdak menyuruh agar mengulas kembali semua gerakan yang telah dipelajari, yaitu seperti calf kick. カーフキック。 Tak seperti tendangan taekwondo yang lebar, calf kick itu jauh lebih singkat, jadi Hobin yakin itu pasti berguna. Terus 3 esensi dasar dalam pertarungan yaitu tubuh, stamina, tekad, semua itu harus dilatih. Hobin yang lagi istirahat merasa jika saat hujan Tae-hun tak akan bisa menendang dengan bebas, jadi dirinya bisa mengalahkannya dengan gerakan yang sudah dirinya ketahui. Tapi Samdak bilang meski begitu Hobin tetap tak akan bisa menang. Meski dengan adanya syarat itu kesempatan Hobin menang hanya 5%, tapi Samdak tahu teknik yang bisa meningkatkannya menjadi 40%, dan teknik itu adalah tackle. Tackle adalah teknik yang paling dibenci seniman bela diri yang suka menendang. Jadi Hobin harus mulai melatih tackle-nya mulai sekarang. Dan lagi-lagi cara termudah untuk melatihnya adalah dengan menggunakan air. Hobin menggunakan daya tahan air untuk melatih otot, jantung, paru-paru, dan stamina secara menyeluruh. Tapi baru sebentar Hobin malah kedinginan. Tackle itu mengendalikan latihan core muscle, jadi Hobin harus melatih core muscle-nya selama 1 bulan. Di tengah itu, malah ada bocil yang bilang bahwa titit punya Hobin itu kecil. Buset, ada-ada aja kau dek. Singkat cerita, nampak Ji-hyuk dan Gaul yang datang ke rumah Hobin. Sambil live streaming, Ji-hyuk nampak bingung di mana Hobin berada. Tak lama Ji-hyuk mendengar suara aneh dari dalam lemari baju, dan ternyata guys, なんじゃねえよ。こんなとこ Ji-hyuk yang berkata jika palang besi yang dimaksud adalah palang besi yang ada di taman. Tapi Hobin bodoh amat, yang terpenting itu juga bisa digunakan. Mereka datang dengan melakukan live stream. Mereka juga tak mungkin libur sebelum Hobin bertarung melawan Tae-hun. Bagi Ji-hyuk, menonton adalah emas yang berharga. Gaul yang salfok sama benda yang kayaknya seperti tumpukan sampah. Seperti yang kalian tahu, itu adalah alat yang Hobin buat untuk melatih tubuhnya. Samdak lalu bilang lagi cara meningkatkan kesempatan menang dari 40%
menjadi 50% adalah dengan melatih otot perut. Ji-hyuk yang merasa meski dengan melatih otot perutnya itu tak akan membantu Ho-bin mengalahkan Tae-hun, namun Gaul bilang jika perbuatan Ho-bin itu benar, oleh karena itu dirinya tak akan tinggal diam. Gaul membantu latihan Ho-bin dengan menginjak perutnya. Melihat itu Ji-hyuk benar-benar iri padanya. Singkat cerita, di sekolah nampak para murid membicarakan viral hit karena hari ini adalah hari penentuan Ho-bin melawan Tae-hun. Tak terasa Ho-bin yang sudah berlatih selama sebulan dengan mengikuti semua yang diperintah Samdak, tapi dia masih ragu apakah dirinya bisa menang. Tapi dia yakin karena dengan adanya hujan maka Tae-hun akan kesulitan untuk menggunakan tekniknya. Ho-bin berdoa agar hujan cepat turun di hari itu. Ji-hyuk dengan polos bilang pada Ho-bin bahwa 2 minggu beruntun ramalan cuacanya meleset. Jadi Ji-hyuk merasa dirinya terbantu karena kalau hujan videonya bisa buram. Ho-bin malah lari guys. Dirinya merasa mustahil untuk mengalahkan Tae-hun. Ji-hyuk pun minta maaf pada netizennya karena Ho-bin tiba-tiba kabur. Kebetulan Tae-hun juga menonton live viral hit dengan senyuman mematikan. Ia menonton live stream Ho-bin. Tae-hun bilang jika akhirnya dirinya bisa menjadi orang kaya di tengah dirinya yang menghayal untuk melakukan apa dengan duitnya yang banyak nanti. Secara tiba-tiba ada seseorang yang menyiramnya dan ternyata orang itu adalah Ho-bin guys. Tae-hun nampak sangat marah, tapi Ho-bin lagi-lagi menyiram air, tapi kali ini dia menyiramnya ke seluruh ruangan yang ada. Itu dia lakukan agar membuat lantai jadi licin. Merasa jika dirinya akan menang melawan Tae-hun tanpa teknik kaki. Sekali bogem, si Ho-bin ini langsung tepar guys. Sebagai pemenang berbagai macam turnamen taekwondo dan mantan fighter MMA Max Fighting Championship, tentu serangannya sangat kuat sampai membuat pandangan Ho-bin jadi buram guys. Tae-hun yang sudah berharap, tapi Ho-bin malah hampir tepar dalam pukulan pertama. Para netizen nampak juga menghina Ho-bin karena hasil latihannya selama sebulan seperti tak membuahkan hasil. Tae-hun nampak terus menampar pipi Ho-bin. Ho-bin merasa jika itu berbeda jauh dibandingkan saat dirinya melawan Pak Go. Tapi ketika Tae-hun hendak menyerang secara nggak diduga, ini yang Ho-bin lakukan guys. Ternyata Ho-bin menggunakan sepatu anti licin, bahkan ia juga telah melatihnya di dalam air. Oleh karena itu dirinya tidak terjatuh. Ji-hyuk pun memberitahu Ho-bin bahwa live streamnya udah 3 menit berlangsung, yang artinya mereka berhasil mendapatkan iklan yang terpasang. Setelah Ho-bin dipukul habis-habisan oleh Tae-hun hingga babak belur, terus di sini dia dibuat terkejut dengan gerakan Tae-hun yang kayaknya semakin cepat guys. Tae-hun tak membiarkan Ho-bin lolos dan memukulnya dengan sangat cepat. Namun Ho-bin masih bisa menghindarinya, merasa jika Tae-hun itu seharusnya terpeleset karena lantainya basah. Padahal dia juga tidak memakai sepatu khusus. Pertarungan itu berbeda jauh saat dirinya melawan Pak Go, yang mana ketika melawan Tae-hun semua gerakan Ho-bin ditebak dengan mudah. Netizen pun berkata jika Tae-hun sama Pak Go itu berbeda, terutama pergerakan kaki. Ho-bin pun sadar jika perbedaan pergerakan kaki mereka itu berbeda jauh. Memang gerakan Tae-hun itu seperti kepleset, tapi aslinya dia itu sangat lincah. Para netizen berkomentar lagi bahwa orang pro itu berbeda karena mereka tidak hanya berlatih menendang. Tae-hun menggunakan gerakan kakinya untuk menutup jarak. Ho-bin yang udah nggak sempat lari dan bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Namun mengingat kembali latihan keras yang telah dia lakukan, di sini Ho-bin kembali menggunakan calf kick dan itu berhasil membuat Tae-hun kewalahan guys. Ho-bin yang udah kehabisan tenaga, namun lagi-lagi dia menggunakan calf kick karena hanya itu yang dirinya bisa sekarang. Ji-hyuk yang berharap agar Ho-bin berhenti teriak saat mau menyerang, lagi-lagi dan lagi Ho-bin kembali menggunakan calf kick yang tentu saja itu membuat Ji-hyuk bingung kenapa Ho-bin hanya terus menggunakan jurus itu. Ditambah lagi si Ho-bin itu sambil berteriak, merasa jika Ho-bin akan memukul pas lawannya berteriak. Dan benar saja guys, ketika Ho-bin kembali akan menggunakan calf kick dan
Tae-Hun hendak memukulnya. Di sini Hobin dengan cepat menangkap tubuh Tae-Hun dengan sangat erat, yang mana gerakan ini bernama tackle. Samdak yang pernah bertanya apakah Hobin masih kurang percaya diri setelah latihan selama ini. Apa Hobin takut tackle-nya tak mempan, yang mana saat Hobin mencobanya pada Pak Go itu bukanlah tackle yang sebenarnya. Tackle Hobin kemungkinan besar gagal saat itu karena Hobin melewatkan titik fokus yang vital, yaitu di bagian belakang lutut. Dengan teknik itu seharusnya mereka bisa mengalahkan lawannya, yang mana teknik ini bernama double tackle. Merasa jika dirinya berhasil membuat Tae-Hun tak bisa bergerak, sedangkan Ji-hyuk merasa ada yang janggal karena tak mungkin Tae-Hun bisa dikalahkan dengan mudah seperti itu. Dan dengan semua itu, kesempatan menang Hobin meningkat menjadi 50%. Ji-hyuk yang udah sangat yakin jika Hobin pasti akan menang. Bahkan para penonton juga udah banyak berkomentar. Samdak pernah mengingatkan Hobin bahwa dia tak boleh mengayun sambil memukul karena lawannya itu pro, jadi kesempatan Hobin itu hanya ada sekali. Dengan itu, inilah yang Hobin lakukan, guys. Hobin nampak mengunci leher Tae-Hun agar dia tak bisa bernafas, yang mana alasan dirinya selalu bergantung di dalam lemarinya adalah untuk memperkuat kepalan tangannya. Jurus kali ini adalah gerakan yang memberikan tekanan pada arteri karotis, yaitu cross choke. Hobin mempunyai waktu sampai 10 detik untuk membuat Tae-Hun pingsan. Namun bukannya pingsan, si Tae-Hun ini malah tersenyum manjoy. Dia berkata jika kaki Hobin tidak di atas kakinya. Tae-Hun tahu jika itu adalah pertarungan pertama Hobin. Hobin sangat terkejut karena kuncian silang yang dirinya lakukan tak berhasil. Hobin pernah menonton video Samda tentang cara bertarung bagian 1, yaitu jangan pernah merasa lelah. Peraturan itu juga berlaku untuk mereka semua. Semakin sedikit pengalaman maka semakin mereka fokus untuk menang. Hobin yang merasa jika dirinya itu bodoh karena setelah semua latihan keras yang dirinya lakukan, semua itu tidak membuahkan hasil. Dia sadar jika dirinya itu terlalu terbawa suasana saat mengeksekusi gerakan dan kehilangan jejak dasar-dasarnya. Mengetahui Hobin bisa menggunakan tackle dan kuncian silang, Tae-Hun mengakui bahwa Hobin telah bekerja keras. Netizen kembali berkomentar bahwa Tae-Hun itu sengaja membiarkan dirinya kalah, dan ternyata alasan kenapa Tae-Hun pura-pura kalah, yang mana dia itu berniat untuk mengambil sepatu anti licin milik Hobin. Mengetahui itu tentu saja Hobin tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Samdak pernah mengingatkan bahwa orang biasa hanya dapat mengalahkan petarung taekwondo adalah dengan menghentikan mereka menggunakan tendangan. Kalau mereka gagal, maka jalan satu-satunya adalah lari. Scene pindah ke Monsung dan Bomi. Monsung paham kenapa Bomi itu marah, itu karena Hobin telah mengabaikan teleponnya sejak kejadian kala itu. Bomi yang tak ingin membahas Hobin, namun Monsung berkata jika kali ini dia itu sedang melawan orang pro. Awalnya Bomi kayak bodoh amat gitu, tapi mengetahui jika Hobin berhasil mengunci Tae-Hun, si Bomi malah langsung menontonnya. Namun menurut Monsung, Hobin itu tidak akan menang karena dia melakukan gerakan yang blunder. Kembali lagi ke adu mekanik. Tae-Hun nampak memasang sepatu anti licin milik Hobin, sedangkan Hobin nampak tidak sadarkan diri. Hobin sangat kesal karena kerja kerasnya selama ini sangat sia-sia. Namun para netizen terus mengesupport Hobin agar dia kembali bangkit, tapi dia udah menyerah karena udah kehabisan cara untuk melawannya. Bahkan Hobin meminta maaf semua penontonnya, tapi ketika Ji-hyuk berkata jika dirinya pikir Hobin itu butuh uang. Mendengar itu seketika membuat Hobin terkejut dan kembali bangkit. Samdak pernah berkata kalau taekwondo bisa mengeluarkan kekuatan sesungguhnya menggunakan kedua kaki. Berdasarkan info Ji-hyuk, Tae-Hun lebih dominan di kaki kanannya. Sadar akan sepatu licin yang Tae-Hun gunakan di kaki kanannya, yang artinya Tae-Hun akan menggunakan kaki kiri untuk menendang agar tidak kepeleset. Hobin nampak sangat kesakitan, bahkan sampai tak bisa bernafas, guys. Setelah terkena tendangan Tae-Hun yang sangat kuat, Ji-hyuk yang panik karena Hobin sepertinya akan kehilangan kesadaran. Hobin yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Dalam keadaan yang sempoyongan, Hobin nampak menyerang Tae-Hun. Namun dengan keadaan seperti itu, tentu saja Tae-Hun dengan mudah menendang Hobin. Hobin yang masih bisa bergerak kembali menggunakan calf kick, tapi ya semua itu sia-sia. Gerakan taekwondo bisa dilakukan dari sudut manapun dan 360
derajat. Taihun yang tahu jika Hobin itu lebih dominan ke kaki kanan. Di sini Taihun menyerang kaki kanan Hobin hingga membuatnya sangat kesakitan. Namun Taihun menenangkannya karena dirinya itu menahan diri jadi tidak akan patah. Melihat Hobin yang udah nggak berdaya, Ji-hyuk memohon agar Taihun berhenti menyerangnya. Bukannya berhenti, si Taihun ini malah semakin brutal, yang mana dia menyerang Hobin menggunakan teknik back kick yang tentu saja itu membuat Hobin auto pingsan. Taihun berkata jika Hobin itu sangat beruntung, andai saja dirinya menggunakan kaki kanan, mungkin dia udah modar. Mungkin dengan tendangan kaki kirinya hanya akan membuat tulangnya retak. Sesuai kesepakatan, Taihun akan mengambil channel mereka dan meminta Ji-hyuk untuk menjadi kameramennya. Tapi seketika Ji-hyuk sangat shock dan menyuruhnya berhenti. Namun yang ia maksud bukan Taihun tapi Hobin. Hobin nampak kembali bangkit dan berkata jika back kick taekwondo sangat berbahaya meski hanya tergores. Oleh karena itu dirinya melatih tubuh agar bisa menahannya. Ji-hyuk menyuruh Hobin agar berhenti karena jika seperti itu terus maka Hobin lah yang akan mati. Ji-hyuk bertanya apakah uang sepenting itu sampai membuat Hobin sejauh ini. Namun itu semua bukan demi uang. Taihun yang mengetahui jika Hobin menggunakan ruangan sempit agar dirinya tidak bisa menggunakan gerakan kaki. Sebagai petarung yang sangat kuat dan bahkan pernah juara, tentu saja Taihun meremehkan Hobin. Dan ya, lagi-lagi Taihun kembali menggunakan back kick. Namun di sini secara tiba-tiba Taihun dan Ji-hyuk terkejut karena ternyata Hobin melompat dan menggantung menggunakan tiang pintu. Dia lalu melompat ke tubuh Taihun dan membantingnya ke lantai. Dengan penuh keyakinan Hobin berteriak bahwa dirinya akan berhasil. Dia nampak mengunci leher Taihun untuk membuatnya pingsan. Mongsun yang kembali menonton merasa itu berbeda dari yang tadi. Dia merasa kuncian Hobin kali ini sangat sempurna, yang mana nama kuncian itu adalah baseball choke. Bagi Taihun yang udah bertaruh, Hobin lemah dari dirinya jadi terasa menyenangkan dan membuatnya seru. Tinggi badan Hobin yang tak sampai 170 cm, beratnya yang entah sampai 50 kg atau tidak. Tentu saja Hobin hanya sebatas mainan Taihun untuk memuaskan hasratnya. Tapi mainan itu membuatnya tak berdaya dan dipermalukan. Sama seperti dulu, yang mana saat itu Taihun merasa batasnya dan merasakan kekalahan untuk yang pertama kalinya. Momen saat petarung merasakan kemunduran yang tak terlupakan. Di sini Taihun nampak melakukan type out, yang mana bagi petarung itu adalah momen yang paling memalukan. 自らの敗北を認めもういいってお前外そして素人である Ji-hyuk yang menyuruh Hobin untuk berhenti karena itu bisa membunuh Taihun. Namun seperti yang Samdak bilang bahwa pertarungan berbeda dengan kontes bela diri di atas ring. Jadi jangan sampai lengah hingga lawan tak sadarkan diri. Setelah melancarkan baseball choke, mereka harus menghitung sampai 10. Karena jika mereka tak bisa menyelesaikan itu, maka lawan pasti akan bisa bangun kembali. Dan ya, akhirnya di sini Hobin berhasil membuat Taihun modar, guys. Melihat itu para penonton tentu tak percaya Hobin bisa menang melawan seorang petarung yang mustahil dia lawan. Singkat cerita, setelah Taihun kembali siuman, yang mana di sini Hobin tak membiarkan Taihun begitu aja. Dia berusaha membuat Taihun kembali sadar, dan ya, tanpa mereka sadari Taihun udah sadar dan mendengar pembicaraan mereka berdua. Melihat itu mereka berdua malah ketakutan. Taihun lalu mencekik leher Hobin, namun Hobin berkata jika dirinya itu cuma khawatir terhadap Taihun. Bahkan Hobin juga mengembalikan jam tangan Taihun yang terjatuh. Dia merasa jam itu sangat penting bagi Taihun, oleh karena itu Hobin memungutnya. Meski agak terkejut, Taihun lalu menghajar Hobin dan pergi dari sana. Karena dirinya yang kalah, jadi dia tidak akan mengambil channel milik Hobin. Namun jika Hobin muncul lagi di hadapannya, maka dirinya tak akan mengampuninya. 危ないとこだった行くのやめような Melihat Hobin yang sangat berkeringat, Hobin yang bertanya bagaimana cara mengatasinya karena cewek tak suka bau keringat. Ternyata mereka malah mempromosikan barang dong, malah iklan anjir. Bisa-bisanya gitu guys, udah babak belur masih sempat-sempatnya melakukan iklan. Lanjut, singkat cerita setelah berhasil melakukan adegan iklan, di malam harinya tugas selanjutnya adalah tugas editor, yang mana Gaul nampak mengedit video pertarungan antara Hobin versi
versus Taehoon, yang mana di sini Gaul sempat merasa khawatir melihat pertarungan tadi, dan ya hingga akhirnya selesai tuh Gaul mengedit dan menguploadnya, yang mana video mereka itu tembus 3 juta view. Hobin berterima kasih pada semua penontonnya karena sekarang subscribernya udah meningkat menjadi 190k. Di keesokan harinya di sekolah, Jihyuk senang karena editan Gaul membuat video mereka menjadi semakin lebih keren, bahkan penonton mereka juga semakin meningkat. この動画が悲劇を Terlihat restoran tempat Bomi bekerja sangat ramai, sedangkan Bomi nampak duduk di balik meja yang mana dia itu tengah menonton video Hobin. Kukira Hobinnya sedang bertarung, ternyata lagi ngiklan guys. Namun di tengah Bomi yang khusyuk menonton orang yang ia cintai, secara tiba-tiba salah satu pelanggan bilang jika Bomi itu sangat kawaii dengan badan yang gede, tampang yang seram. Tentu Bomi ketakutan. Berulang kali orang tersebut berkata bahwa Bomi imut sekali, bahkan dia juga meminta kontak Bomi. Saking besarnya orang ini, semua orang yang ngantri dibuat ketakutan juga guys. Bomi lalu bilang jika dirinya tidak bisa memberikan nomor HP-nya. Gilanya lagi guys, orang ini tuh memesan sebanyak 30 kotak ayam besar. Lagi-lagi dia meminta kontak Bomi, tapi Bomi tetap tak memberikannya. Dengan itu orang tersebut pun pulang sambil membawa begitu banyak makanan yang ia pesan. Semua orang dan juga karyawan tentu sangat terkejut dengan pelanggan besar itu. Bomi lalu ingat saat dimana Hobin membantunya, tapi dirinya malah pergi meninggalkannya saat dia dalam keadaan terpuruk. Shin lalu menjelaskan kembali tentang pertarungan Hobin vs Taehoon di episode sebelumnya. Karena ini cuma ulangan scene yang ada di episode sebelumnya, mending Mimin skip aja guys. Yang mana setelah itu Shin berpindah ke sebuah pasar. Di tengah semua pedagang yang ricuh karena ada daging yang sangat berat terjatuh, mereka semua bingung bagaimana cara mengangkatnya. Yang mana berat daging itu sekitar 200 kg. Namun di tengah kebingungan mereka semua, tiba-tiba seseorang datang dan memberikan barang bawaannya pada bapak ini. Dan ternyata orang ini adalah orang yang selalu datang ke restoran Bomi dan menggodanya. Yang mana dia ini sangat terngiang-ngiang dengan kecantikan Bomi dan bingung bagaimana cara agar dirinya bisa mencari Bomi. Orang ini lalu mengangkat daging yang beratnya 200 kg itu seorang diri, bahkan sambil main HP anjir. Nah, nama orang ini adalah Mang Yi-hwang. Dia adalah pegulat Siriaum terkenal dengan gaya tradisional Korea. Biar nggak susah gitu, kita panggil aja orang ini Mangi guys. Di sini Mangi yang tengah menonton video Hobin nampak nggak percaya bahwa Taehoon dikalahkan dengan mudah. Menyadari jika viral hit sudah mempunyai ratusan ribu penonton, jika dirinya mengalahkan Hobin maka channel miliknya pasti akan langsung populer. Terus Shin pindah ke sekolah, yang mana lagi-lagi scene ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Setelah itu mereka berjalan berduaan. Jihyuk berkata bahwa padahal kemarin mereka sempat ragu memperkerjakan Gaul. Jihyuk lalu bertanya apakah Hobin baik-baik aja tanpa adanya masalah. Jihyuk yang bingung karena padahal satu tendangan punggung membuat dirinya dirawat di rumah sakit, tapi Hobin nampaknya baik-baik aja. Hobin merasa ada hal yang mengganjal. Sebagai profesional, korban dirundung Taehoon tampak berbeda dari yang lain. Yang mana menurut Hobin mungkin Taehoon tak sejahat yang mereka kira. Merasa jika Hobin itu terlalu baik. Mengingat kembali saat pertarungan, Hobin yang memberikan kembali jam tangan milik Taehoon. Dia menyadari sesuatu dari raut wajahnya Taehoon. Hobin penasaran apakah suatu saat dirinya bisa bertemu dengannya lagi. Jihyuk tak menyangka bahwa Hobin sampai segitunya dia memikirkan Taehoon. Hobin yang bertanya bagaimana kabar Taehoon sejak kejadian sebelumnya. Jihyuk memberitahukan yang mana itu sangat gawat, terjadi keributan besar karena fisiknya sangatlah elok kala dia tak sadarkan diri. Andai Taehoon mulai merilis YouTube, mungkin dia akan langsung mendapatkan 200k follower di channelnya. Tapi sayangnya Taehoon itu tak tahu apa-apa. Jihyuk yang pergi dari sana. Di sini Hobin menarik kembali kata-katanya. Dia kesal karena fisik selalu menjadi tolak ukur yang utama. Di sisi lain di kelas 14 nampak Gaul yang sedang menulis entah apa itu, gua juga nggak ngerti. Namun di tengah dirinya yang lagi asik belajar, itu secara nggak diduga ada ular yang jatuh tepat di hadapannya.
Semua orang tertawa karena itu cuma mainan doang, guys. Di sini mereka juga merekam ekspresi Gaul barusan, Gaul yang kesal karena mereka itu main rekam-rekam tanpa izin. Namun di sini Gaul cuma menjadi bahan ejekan, guys. Dengan ekspresi Gaul, mereka yakin pasti akan mendapatkan banyak penonton. Parahnya di sini mereka lalu mendorong Gaul hingga terjatuh, yang mana mereka akan mengupload videonya jika Gaul terus melunjak. Nah, dari sini sepertinya mereka ini juga mempunyai channel YouTube, guys. Biar kalian gak bingung gitu, karena Mimin nggak tahu nama mereka masing-masing, kita panggil aja cewek ini Jubaedah dan yang ini Surtik, dan yang berbatang ini Asep. Jubaedah menyuruh mereka berhenti karena jika mereka terus merundungnya terlalu berlebihan, nanti Hobin bisa datang. Surtik yang pura-pura ketakutan karena nanti Hobin akan mengeluarkan jurus kebal jotos, yang padahal jurus itu tidak mempan terhadap pegulat sungguhan. Mereka semua tertawa mengejek Hobin. Mendengar jika senpainya menjadi bahan ejekan, tentu Gaul nggak terima dan hendak memukul mereka. Dia bilang jika semua jurus Hobin itu merupakan jurus hebat yang digunakan oleh petarung profesional. Namun cowok ini yang kita panggil aja Udin, dia menggunakan teknik yang sama seperti Hobin, yang mana itu membuat tangan Gaul kesakitan. Jubaedah lalu mengancam Gaul agar dia berhenti bertingkah imut. Sepertinya si Jubaedah dan Surti ini iri dengan kecantikan Gaul. Jika Gaul tidak suka berbicara, cukup diam aja dan belajar aja. Karena itulah Gaul dibenci oleh semua orang. Perasaan tadi Gaul nggak mengganggu mereka deh. Fix dah, guys, si Jubaedah ini iri dengan kecantikan Gaul. あんたが毎回泣くから私が どいつもこいつも幼稚 Tak lama muncul seseorang yang sepertinya pemberani. Orang itu tidak menyangka kelakuan anak kelas 1 kejam seperti itu. Namun orang ini ternyata adalah Jihyuk. Hilang harapan dah gua. Karena dia itu suka sama Gaul, pastinya dia akan menolongnya. Dengan sangat gagah dia berkata apakah mereka telah merundung Gaul. Gaul yang udah menaruh harapan besar pada senpainya itu. Belum apa-apa, si Jihyuk udah tepar duluan. Buset, malu-maluin aja. Mending gak usah datang apa. Meski mereka adalah di kelas, mereka tak akan menahan diri terhadap kakak kelasnya. Gaul lalu menolong Jihyuk yang kesakitan. Surti bertanya apakah Gaul yang telah memanggil Jihyuk. Parahnya di sini si Udin hendak memukul kembali mereka berdua, namun tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan tangannya. Dan ya, sang pahlawan kita pun akhirnya muncul dengan sangat sangar. Hobin memegang tangan Udin hingga tak bisa bergerak. Namun di sini si Udin mengejek Hobin yang sangat pendek, bahkan sampai kelihatan lucu jika dilihat dari dekat. Merasa curang karena mereka semua sangat tinggi. Hobin yang bertanya apakah mereka yang telah mengajar Jihyuk. Udin juga bilang jika Jihyuk itu patah diajar. Namun yang lebih penting, Udin ini mengajak Hobin untuk sparring. Mereka bilang pada Hobin bahwa mereka juga main YouTube. Mereka juga berkata jika Hobin yang mengalahkan Taehun itu tidak murni sama sekali. Udin mengajak Hobin untuk bertarung dengan taruhan akun YouTube mereka masing-masing. Hobin yang merasa jika mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan Taehun. Hobin yang berpikir jika dirinya harus mengeluarkan aura mengancam seperti Taehun. Tapi 100円ある。見てるこっちが恥ずかしいんですけど singkat cerita, setelah mereka berhasil bebas berkat bantuan Monsung, Jihyuk berkata padahal Monsung itu membuat Pak Go dan lainnya babak belur, tapi kali ini dia berbeda. Tapi untung tidak berakhir dengan pertarungan. Menurut Gaul mungkin Monsung itu tipe orang yang tak akan main tangan sembarangan. Jihyuk bilang bahwa mungkin kedepannya Gaul itu akan merepotkan. Gaul kesal dengan orang-orang yang selalu merundung orang lemah dan sok jadi jagoan, mengingat bahwa mereka juga punya YouTube. Gaul ngejelasin jika mereka menamai diri sebagai kru komedi. Konten mereka hanya melakukan prank di jalan. Gaul kesal karena konten seperti itu malah ikutan populer. Terus nggak ada angin atau hujan, tiba-tiba terlintas saja gitu ke dalam pikiran Jihyuk bahwa dirinya harus menunjukkan sisi kerennya hari ini. Dengan berteriak dia bertanya kenapa Hobin malah ngelamun padahal Gaul dalam bahaya karena dirundung oleh kru komedi. Bukannya bertarung menggantikannya, tapi Hobin malah gemetar ketakutan. Di tengah keributan mereka berdua, Gaul malah memikirkan hal lain. Mereka berdua nampak masih aja ribut. Lalu secara nggak diduga Hobin meminta maaf pada Gaul karena sejujurnya dia tadi sangat ketakutan. Tapi jika ada kesempatan lagi dirinya akan mengajari cara membalas mereka. Kocaknya di sini Hobin juga dengan ekspresi sok tampan anjir. Singkat cerita di sore harinya Hobin yang masih tertidur ternyata dia sedang mengingat pembicaraannya dengan Monsung. Monsung yang bertanya kondisi Hobin. Hobin pun bilang jika dirinya baik-baik aja. モンスターもフォローしていい？辛いのはわかるけど
Ngomong aja gampang. Hobin sangat malu untuk menunjukkan wajahnya di depan Bomi karena insiden paling memalukan dalam sejarah hidup Hobin. Terus di malam harinya, tepatnya di rumah Gaul, sepertinya di sini Gaul sangat salting setelah perlakuan Hobin yang menolongnya. Yang mana di mata Gaul, Hobin itu terlihat sangat tampan, bahkan saking saltingnya dia memukul bonekanya hingga kayak gini. Bahkan di sini Gaul langsung ngechat Hobin dan sepertinya dia berniat memberikan sebuah bingkisan padanya. Scene pindah ke Bomi yang sedang bekerja, yang mana dia lagi-lagi digodain sama om-om gede yang bernama Mangi. Meski bersyukur karena om-om itu udah pergi, tapi karena shift Bomi kali ini sampai malam, dia khawatir karena takutnya dia dicegat olehnya. Terus seorang pelanggan datang memesan satu puff strawberry yang tidak habis mereka makan sebelumnya. Buset dah, baru nongol udah main gombal-gombal aja nih orang. Bomi lalu membanting pesanan Hobin dan meninggalkannya begitu aja, tapi ya wajar aja, soalnya si Hobin ini datang secara tiba-tiba setelah tak menghubunginya selama 2 bulan sejak kejadian yang sangat bersejarah itu. Namun ketika Hobin hendak pergi untuk memakan puff buatan Bomi, di sini Bomi nampak salfok sama tulisan catatan yang ada di tangan Hobin, yang mana isinya itu benar-benar di luar nalar, guys. ペンで真っ黒。次のお客様どうぞ。 Melihat Bomi yang tersenyum, tapi di sini Bomi pura-pura nggak mengetahuinya. Ternyata guys, di sini Bomi itu tahu bahwa Hobin mempunyai editor baru yang merupakan seorang cewek. Bomi juga bertanya apakah editornya itu manis. Mendengar itu Hobin tak bisa berkutik. Parahnya lagi, si Gaul itu juga muncul di sana guys. Bukannya panik melihat kemunculan Gaul, Hobin malah bilang jika Gaul itu sangat manis, bahkan menurutnya dia itu sangat populer di sekolah. Melihat wajah Gaul, di sini Bomi mengakui bahwa Gaul itu benar-benar kawaii. Terus secara nggak diduga, bingkisan yang awalnya berniat untuk dikasih ke Hobin tapi malah dikasih ke Bomi. Gaul bilang jika bosnya itu saat udah buka mulut selalu membicarakan tentang Bomi. Di sisi lain, Hobin terkejut karena sepertinya dia itu tak pernah mengatakan hal itu pada Gaul. Saking malunya, Hobin tak bisa berhenti gemetar kayak gini. Tapi di sini Hobin merasa jika Gaul itu sangat peka. Bomi lalu berkata agar Hobin ngechatnya. Mendengar itu tentu Hobin sangat senang. Singkat cerita, setelah Gaul pergi dari sana, nampak Gaul yang berjalan di tengah malam seorang diri sambil bernyanyi, yang mana seketika dia mengingat saat Hobin berkata bahwa dirinya itu sangat manis dan juga terkenal di sekolah. Saking saltingnya dia itu, di sini Gaul sampai menendang tiang hingga membuat kakinya kesakitan. Singkat waktu, di keesokan harinya nampak Bomi yang sedang berjalan sendirian sambil chattingan sama Hobin. Terus seseorang bilang jika ada sesuatu yang menempel di tas Bomi, dan ternyata ini nih tukang prank yang gak tahu adab. Bahkan tanpa izin atau apapun, mereka langsung mau ngepost video orang yang mereka prank. Bomi yang gak ngerti pun cuma bisa terdiam, bahkan secara gak diduga guys. Scene diawali dengan memperlihatkan kegaduhan yang terjadi antara Hobin dengan kru komedi. Hobin dan Ji-hyuk nampak lari dikejar-kejar oleh kru komedi, dan di sini Hobin tidak mengingat cara bertarung yang diajarkan oleh video Samdak. Bukannya lupa, tapi Hobin itu terlalu terbawa suasana dan kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya Hobin bertarung tanpa bergantung dengan video Samdak, dan ternyata alasan Hobin lari ke gang sempit yaitu agar dirinya bisa melancarkan tendangan. Kru komedi lalu memukul, tapi Hobin menerimanya dengan kepala, dan di sini ia langsung melancarkan calf kick yang sangat keras tepat mengenai musuh. Hobin tahu bahwa dirinya telah tumbuh tanpa dirinya sadari, namun kru komedi tetap berdiri tegap tanpa merasakan sakit. Hobin yang merasa bahwa tendangannya tidak mempan. Namun scene pindah ke Monsung yang menonton live stream Hobin, yang mana dia sedang berada di tempat latihannya. Teman-temannya merasa jika tendangan Hobin itu lumayan sakit, tapi menurut mereka Hobin tak melakukan olahraga apapun. Namun Monsung berkata bahwa Hobin itu melatih calf kicknya sebanyak 10.000 kali dalam 1 bulan. Mendengar itu tentu teman-teman Monsung tak percaya. Menurut Monsung, orang biasa takkan bisa bergerak setelah terkena calf kick. Dan benar saja guys. カーフキックを食らった一体どうなってんだこん Kukira suhu, ternyata cupu. Ternyata para kru komedi itu tak bisa bergerak akibat terkena tendangan Hobin, tapi mereka berpura-pura kuat gitu. Monsung yang merasakan keanehan, karena padahal orang yang di tengah itu belum kena tendangan tapi udah tidak berkutik. Terus pelatih Monsung bertanya apakah mereka itu tidak tahu kenapa bos kru komedi itu tidak bergerak. Nah, nama guru Monsung ini adalah Logan Grace, seorang petarung MMA juara 3 kali berturut-turut.
Logan menjelaskan bahwa Hobin itu menunjukkan tatapan intimidasi. Alasan bos kru komedi tak bisa berkutik karena melihat aura intimidasi Hobin yang sangat overpower. Nah, bersamaan dengan itu Hobin merasakan sesuatu yang sampai membuat jantungnya berdebar-debar. Hobin yang kebingungan dengan gerakan apa yang harus dirinya lancarkan selanjutnya. Namun Gaul lalu menyuruh mereka semua berhenti, yang mana dia menyandra salah satu cewek kru komedi. Gaul mengancam jika mereka terus bergerak maka dirinya akan membunuh temannya itu karena udah punya sandra. Meski kesakitan dan ketakutan, mereka itu masih saja dengan sok keren gitu lalu pergi meninggalkan Hobin dan kawan-kawan. Terus si cewek bilang bahwa dirinya udah dipukul, tapi kenapa teman-temannya itu tidak membalaskannya dengan menahan sakit. Orang ini berkata jika mereka pasti udah menang kalau Gaul tidak menyandra, dan itu merupakan akhir dari perseteruan viral hit dengan kru komedi. Dan akibat dari pertarungan itu ada sesuatu yang bangkit dari dalam diri Hobin. Hobin nampak merasa aneh dengan pertarungan yang membuat dirinya sangat senang itu. 当たり前のことをしたまでだからな。 才能の開花。 Setelah itu, kru komedi meminta maaf dan berjanji untuk berubah, tapi reaksi penontonnya sangat parah dan akhirnya mereka menutup channelnya. Beberapa hari kemudian, Gaul nampak belajar cara mengedit video di kelasnya, sedangkan para kru komedi nampak murung karena mereka udah kehilangan channelnya. Channel Hobin telah mencapai 210.000 subscriber, dan setelah semua kejadian itu hidup mereka pun kembali seperti semula. Di suatu malam, nampak Bomi yang pulang malam dari kerjanya. Terus Hobin menghubunginya, yang mana karena merasa berbahaya jika Bomi pulang malam sendirian. Karena Hobin kebetulan udah berada di dekat rumah Bomi, Hobin pun akan mengantar Bomi pulang. Tapi Bomi berkata bahwa dirinya baik-baik aja, baru aja merasa senang. Secara nggak diduga dia menabrak seseorang yang seketika itu membuat Bomi sangat ketakutan. Dan ternyata orang itu adalah Mangi. Bomi yang sangat panik, tapi Mangi menenangkannya. Dia bilang bahwa saat ini mereka cuma berduaan. Terus secara tiba-tiba ada orang yang memegang tangan Mangi, yang mana orang itu adalah Monsung. Sepertinya kali ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit, guys. Namun secara tiba-tiba Mangi langsung mencekik leher Monsung dengan sangat kuat. Tapi anehnya Monsung malah meremas-remas dada Mangi gitu, yang mana dia juga menggunakan teknik yang sama seperti Hobin, yaitu membuat lawan emosi terlebih dahulu. なんだ俺だ喧嘩独学 Setelah itu kita dijelaskan sang juara MMA di kelas menengah, ringan, dan berat, yaitu Logan Grace. Yang kebetulan Logan menemukan seorang anak dengan bakat yang tak tersaingi, sang super Rocky di dunia MMA, yaitu Monsung. Tapi meski Monsung udah melakukan kuncian, dengan sangat mudah Mangi mengangkat Monsung yang sangat ringan dan membantingnya dengan sangat kuat. Tapi dengan mudah juga Monsung menghindar dari bantingan Mangi itu. Mangi sangat shock menyadari Monsung yang udah menghilang dari genggamannya. Monsung yang sepertinya akan mulai serius. Mangi lalu berlari dengan sangat cepat dan berkata bahwa dirinya akan membunuh para cowok keren. Tapi secara nggak diduga dari kejauhan ada Babang Hobin yang muncul dengan sangat marah. Dia marah setelah melihat Bomi terjatuh karena disenggol oleh Mangi. Ditambah lagi dia khawatir setelah chattingannya tidak dibalas oleh Bomi. Tapi secara nggak diduga Mangi dengan mudah mencekik leher Hobin, dan inilah yang dia lakukan. Kita lalu dijelaskan mengenai warisan budaya nasional tak berwujud dari Korsel, seni bela diri tradisional Sireum atau gulat Korea, olahraga yang dimana orang saling memegang sabuk lawan dalam adu kekuatan. Dalam umur 17 tahun, Mangi telah mencapai puncak dari olahraga tersebut. Dan ada satu hal lagi yang lebih dia sukai dari Serium, yaitu wanita. Dan satu hal yang paling Mangi benci lebih dari siapapun, yaitu dia sangat benci cowok keren. Alasan Mangi sangat membenci adalah karena mereka bisa melakukan percintaan yang tak bisa dirinya lakukan. Terus Ji Hyuk bilang jika Mangi itu adalah monster yang dari kepala sampai kakinya itu
itu cuma otot doang. Dia tahu bahwa saat ini Mangi sedang bekerja di pasar dan ternyata mereka itu menenangkan Hobin yang bersembunyi di dalam lemari setelah dihajar oleh Mangi. Hobin bersembunyi karena lagi-lagi dia itu dihajar habis-habisan di hadapan Bomi. Nampak Hobin yang sepertinya udah sangat depresi. Tapi untungnya di sana itu ada Monsung dan andai saja polisi tak muncul mungkin ujungnya akan sangat buruk. Tapi di sini Hobin hanya terus kepikiran saat dirinya dipukul di hadapan Bomi. Ji-hyuk yang kesal pun bertanya kenapa emang kalau Hobin dipukul di hadapan Bomi. Apakah Hobin akan melakukan hal yang sama seperti saat melawan Pak Go? Kita jadi jelasin sedikit mengenai rasa takut, yang mana setelah merasakan rasa takut yang besar maka rasa takut yang kecil takkan terasa. Contohnya seperti kru komedi, tapi yang Hobin rasakan saat melawan Mangi itu lebih besar dari apapun. それでいい。警察に通報するのが普通だって。 Ji-hyuk berkata bahwa penonton mereka masih belum tahu, jadi mereka harus merahasiakan pertemuan Hobin dengan Mangi. Namun tak lama Gaul menemukan sesuatu yang aneh. Dia bilang bahwa Mangi telah memanfaatkan mereka, yang mana Mangi mengupload video pertarungannya dengan Hobin ke YouTube. Bahkan komentarnya juga sangat banyak dan malah ngasih komen ngasal untuk menurunkan image mereka. Ji-hyuk kesal karena padahal dirinya akan merahasiakan tapi malah menjadi masalah besar. Ji-hyuk merasa penontonnya ingin Hobin menantang Mangi untuk rematch. Gaul yang juga panik karena takutnya Hobin akan bertarung melawan Mangi. Gaul nampak akan menghapus komentar yang gak jelas. Kali ini Ji-hyuk tidak memperbolehkan Hobin melawan Mangi. Dia tidak ingin membiarkan Hobin berkelahi. Jika Hobin ingin terus berkarir di YouTube maka dia harus bertahan hidup. Karena jika berkelahi kali ini Hobin benar-benar akan mati. Ji-hyuk akan mencari jalan keluarnya, tapi entah kenapa dada Hobin terasa sakit gitu guys. Setelah itu Ji-hyuk langsung memulai klarifikasi di live streamnya. Dia bilang jika perkelahian dengan Mangi saat itu terjadi tidak sengaja. Dengan klarifikasi tersebut, pandangan penonton pun mulai condong ke arah mereka. Berkat itu Hobin tak perlu melawan Mangi lagi. Tapi di sini Hobin merasa gusar, padahal seharusnya dia itu sangat senang karena tak perlu bertarung. 念のため俺がやらなかったら朝宮はどうなるはず。嫌だ。 Merasa pusing, Hobin pun memilih untuk menonton YouTube. Kocaknya, dia itu malah nonton mukbang jir. Nggak sekalian nonton Tanboy-kun bang. Di tengah asiknya nonton secara tiba-tiba muncul notifikasi dari video terbaru Samdak, yaitu tentang cara mengalahkan pegulat Sireum layaknya orang biasa. Tapi Samdak bilang jika itu mustahil. Seorang pemula tanpa skill bisa mengalahkan seorang grappler, itu sangat mustahil. Alasan Samdak membuat video itu hanya ingin menyampaikan bahwa seorang pemula takkan bisa mengalahkan seorang grappler, sekalipun itu mengalahkan seorang striker secara kebetulan. Hobin yang mencari video tentang cara mengalahkan grappler sebagai seorang pemula, namun ia tetap tak menemukannya. Andai aja saat itu perkalihannya serius, mungkin dia udah modar. Anehnya meski dirinya sangat takut, tapi dia itu tak bisa menahan diri, seolah ada perasaan berat di dalam hatinya yang mengganjal dan membuat dadanya sakit. Merasa jika itu juga ada hubungannya dengan Bomi. Bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Seketika Hobin menyadari sesuatu apa yang telah membuat dadanya terasa sakit. Shin lalu pindah ke Ji-hyuk yang sedang mendarai motor lalu ditelepon oleh Hobin. Ji-hyuk menjelaskan mengenai video klarifikasi yang mana saat ini ternyata dia itu menuju ke rumah Hobin. Namun anehnya si babang Hobin ini malah menggunakan pakaian kayak cosplay jadi Ultraman gear, yang mana ternyata dia itu menuju ke pasar. Dia bilang pada Ji-hyuk bahwa dirinya akan melawan Mangi. Ternyata alasan kenapa dada Hobin terasa sakit karena dirinya itu sekarang telah kecanduan berkelahi. Nampak Mangi yang sedang bekerja dan tak lama dipanggil oleh Hobin. Meski Hobin sadar bahwa pertarungan kali ini itu bukan seperti yang biasanya, dia tetap akan melakukannya. Dan kali ini teknik pertama yang Hobin gunakan adalah membuat lawan bersemangat. Sedangkan Mangi sendiri malah kebingungan kenapa semua orang malah meremas-remas dirinya
katanya gitu. Hobin nampak terus mengobok-obok dada Mangi, entah apa fungsinya itu. Sedangkan Ji-hyuk yang baru aja tiba pun langsung memulai live stream. Di sisi lain Taehoon yang juga menonton live stream channel Hobin. Kebetulan Taehoon juga sedang latihan. Dia merasa bahwa kali ini Hobin sangat mustahil untuk menang. Tapi sorotan mata Hobin itu masih sama saat dia datang menemui dirinya, yang mana ternyata Hobin itu mendatangi kediaman Taehoon untuk meminta bantuan. Hobin meminta agar Taehoon mengajarinya gerakan taekwondo yang paling menarik yang bisa langsung membuat musuh terkapar. Tapi sesuai ucapan Taehoon, dia akan membunuh Hobin saat bertemu kembali. Di sini Taehoon menggunakan tendangan putar hingga membuat Hobin benar-benar kesakitan. Menyadari betapa kuatnya tendangan Taehoon, yang mana itu sangat jauh berbeda saat melawan dirinya. Dengan itu Hobin sadar kalau saat itu Taehoon benar-benar menahan diri. Taehoon yang menyuruh Hobin untuk memanggil Ji-hyuk, tapi Hobin berkata jika itu bukanlah konten, dirinya hanya ingin belajar taekwondo. Tapi ketika Hobin berkata bahwa taekwondo adalah yang terkuat, mendengar itu Taehoon nampak tak bisa berkutik sama sekali. Dengan sangat memohon Hobin ingin Taehoon mengajarinya teknik taekwondo. Hobin yang meremas-remas dada Mangi untuk membuatnya marah. Ji-hyuk yang kesal karena dirinya udah berusaha menghentikan Hobin, tapi dia keras kepala. Tapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang Hobin rencanakan. Dan benar saja, Hobin lalu maju menyerang Mangi menggunakan calf kick. Nah, di sini Hobin kembali mendapatkan emosi yang dirinya rasakan saat bertarung, dan hormon itu adalah adrenalin. Ji-hyuk dan juga para netizen yang memuji tendangan calf kick Hobin yang sangat keras mengenai Mangi. Tapi anehnya si Mangi itu tidak berkutik sama sekali, karena ternyata tendangan Hobin itu tidak berasa, guys. Dengan itu Hobin kembali menggunakan calf kick. Tapi tak peduli berapa kali dia menggunakan hal itu, tetap saja tidak membuat Mangi berkutik sedikit pun. Dia pun mulai menyesali apa yang telah dirinya perbuat kali ini. Terus Hobin mengingat kata-kata Samdak mengenai Sireum, seni bela diri tradisional Korea, olahraga di mana para kontestan berusaha tetap berdiri di dalam ring pasir. Hobin merasakan sensasi seperti menendang truk 1 ton daripada manusia. Menurut Samdak, pengguna teknik Sireum itu adalah monster yang bahkan melatih jari kaki mereka agar tetap berdiri. Nah, dengan itu Samdak menyarankan agar lari jika bertemu dengan lawan yang seperti itu. Mangi memuji Hobin yang sangat cepat larinya meski larinya itu mundur. Sedangkan Ji-hyuk merasa Hobin udah tumbuh karena dengan lari mundur dia bisa kabur tanpa kehilangan keberadaan lawannya. Dengan itu dirinya menjelaskan pada penonton bahwa rencana Hobin sudah berjalan dengan lancar. Rencana itu sama seperti saat melawan kru komedi. Hobin lari ke gang sempit dan menghajar mereka semua dengan leluasa. Pegulat Sireum itu juga manusia yang pastinya tak mungkin dia itu baik-baik aja saat menerima calf kick. Namun salah satu netizen berkomentar bahwa Ji-hyuk itu memang seorang amatir. Mereka itu tidak tahu latihan seperti apa yang dilakukan oleh pegulat Sireum. Dan ternyata Mangi bisa mengejar Hobin dengan sangat cepat. Alasan larinya yang sangat cepat itu karena Mangi lari setiap hari sejauh 30 km. Si netizen itu kembali berkomentar bahwa latihan dasar pegulat Sireum itu adalah berlari sekencang-kencangnya di atas pasir. Rupanya Hobin itu lari mundur untuk memanfaatkan kerentanan Mangi saat berlari. Merasa adanya kesempatan di sini, Hobin langsung meninju wajah Mangi. Tapi itu semua masih belum ada apa-apanya, gengs. Mangi dengan mudah memegang kedua tangan Hobin, bahkan dia juga mengangkat Hobin yang bobotnya sangat ringan baginya. Hobin tentu bingung kenapa semua pukulannya tidak berasa bagi Mangi. Samdak pernah berkata bahwa pemula yang tak berbakat takkan bisa mengalahkan seorang grappler. Mengingat kata-kata tersebut, inilah yang Hobin lakukan, guys.
Tapi di sini saking tebal dan besarnya leher Mangi itu membuat Hobin kesusahan untuk menggunakan tekniknya. Merasa semua jurus yang dirinya pelajari tidak ada yang mempan. Mungkin fakta bahwa orang biasa tidak akan bisa menang melawan grappler. Mangi yang kesal karena Hobin telah memegang kepalanya. Dia pun akan menghukum Hobin. Nah, di sini Hobin merasa jika kelemahan seorang grappler itu ada di kepala. Dengan itu Hobin mencoba memukul kepala Mangi. Meski pukulan Hobin letoy kayak orang gak makan 1 bulan, hal itu masih membuat Mangi marah. Bahkan dia sampai menggunakan teknik andalannya yaitu suplex depan. Hobin pun sadar bahwa itu berbeda sekali dengan pertarungan melawan Pak Go. Dirinya merasa bahwa Mangi tak mungkin dirinya kalahkan. Terlihat Hobin yang hilang kesadarannya, gagal otak kali. Ji Hyuk pun sampai nangis melihatnya, tapi tolilnya bukannya ngebantu, si Ji Hyuk ini tetap melakukan live stream dong. Ini nih definisi teman udah mau mati tapi cari tuan tetap nomor 1. Bejir lah. Namun secara tiba-tiba para netizen menyuruh Ji Hyuk untuk kembali melihat Mangi. Dan ternyata Mangi udah memegang sesuatu benda aneh yang bentuknya itu seperti tulang punggung manusia. Dan rupanya itu adalah pelindung milik Hobin. Hobin yang kembali berdiri dengan sempoyongan layaknya zombie. Ji Hyuk pun menyuruh Hobin untuk segera berhenti karena pelindungnya itu udah tak ada lagi. Di sisi lain, Taehun yang juga menonton live Hobin, dia pun bilang bahwa Hobin itu tidak lemah. Tatapan Hobin sama seperti saat dia meminta bantuannya. Nah, kali ini Hobin yang udah kembali sehat walafiat pun langsung mengingat teknik yang diajarkan langsung oleh Taehun. Hobin lalu kembali lari mundur ke belakang, yang mana itu juga merupakan teknik yang diajari oleh Taehun. Shin lalu flashback ke Taehun yang marah besar, yang mana dia marah pada ayahnya karena bukannya mengajari bocil-bocil belajar taekwondo, tapi malah membiarkan para bocil mengerjakan PR-nya di dojo yang seharusnya menjadi tempat latihan. Taehun mengusir semua anak-anak, lalu ayahnya berkata bahwa sejak populernya MMA sekarang tak ada yang mau belajar taekwondo. Sulit untuk hidup dengan cuma mengandalkan taekwondo. Mendengar hal tersebut, Taehun menangis karena dulu ayahnya yang bilang akan berusaha sekuat tenaga jika dirinya menjadi nomor 1 di turnamen taekwondo. Tapi ayahnya itu malah beralasan lagi, atas masa depan taekwondo, Taehun akan membuktikan bahwa dirinya akan mengungguli petarung MMA dengan teknik taekwondo. Terus nampak Taehun yang memberikan seragam taekwondo saat dirinya masih SD pada Hobin. Di sini Hobin gemetar karena takutnya Taehun akan membuat dirinya tersiksa. Hobin yang diajari teknik lari mundur oleh Taehun. Hobin tentu kebingungan karena yang dia inginkan adalah teknik terkuat. Tapi malah latihan kayak gitu. Dan ternyata itu adalah metode latihan untuk tendangan belakang. Shin lalu kembali ke adu mekanik antara Hobin dengan Mangi, dan inilah yang terjadi. Hobin berhasil menggunakan teknik andalan taekwondo tepat mengenai burung Mangi. Nggak kebayang dah tuh sakitnya. Ji Hyuk senang karena live streamnya tembus 30.000 penonton. Tapi setelah itu Mangi kembali akan menggunakan bantingan pada Hobin. Merasa mustahil karena padahal burung Mangi udah kena sepah, tapi dia tetap saja overpower. Kali ini Mangi menggunakan teknik bantingan front suplex. Merasa jika dirinya jatuh ke tanah maka berakhirlah sudah. Untuk mencegah hal itu terjadi, di sini Hobin berusaha memegang sesuatu agar dirinya tidak langsung nyungsep ke tanah. Tapi naasnya dia itu malah tidak sengaja memegang rambut Mangi yang ternyata itu adalah wig. Jadi ya auto copot dah. Karena Ji Hyuk masih melakukan live stream, tentu saja semua penonton viral hit tidak berkutik melihat fakta yang sebenarnya. Tapi di sini kita tidak diperlihatkan wajah Mangi saat tidak menggunakan wig, guys. Singkat cerita, setelah itu mereka bertiga malah nongkrong dong. Kocak-kocak. Definisi lawan jadi kawan, malah mendadak lagi. Di sini Mangi curhat karena katanya cowok yang melakukan olahraga itu bisa populer. Jadi Mangi berusaha keras sampai bisa menjadi Cheon Hajangsa. Itu merupakan tingkatan dalam dunia olahraga Shiraum. Tapi yang keren itu adalah tingkatan yang di bawah Cheon Hajangsa, yaitu Geumgang dan
santai bak. Realita tak sesuai dengan ekspektasi, semua orang malah berkata bahwa Mangi gendut dan menakutkan. こんなに 髪の毛に俺は彼女を助けようとした。 Mangi tidak membenarkan semua hal itu, yang mana cewek itu suka pria yang kuat. Panutan Mangi itu sangat hebat. Bahkan dia juga pernah pacaran dengan 10.000 cewek. Buset, tapi nggak mungkin sih. Bahkan Mangi membeli kelas menggunakan uang yang didapat setelah menjadi Cheon Hajangsa. Dengan semua itu Hobin dan Ji-hyuk tahu bahwa Mangi bukanlah orang yang jahat. Mangi lalu bertanya pada Hobin apakah dirinya itu bisa mendapatkan pacar. Alasan Mangi membuat YouTube karena ingin menjadi kaya dan punya pacar. Hobin pun mengiyakan pertanyaan Mangi tersebut. Bahkan mereka berdua nangis setelah mendengar kisah menyedihkan Mangi. Setelah itu Mangi pun hendak pamit. Dia berkata bahwa mustahil ada cewek yang mau mencintai dirinya. Dirinya juga menyerah untuk membuat YouTube. Mangi lalu meminta maaf pada mereka berdua. Tapi Hobin lalu memanggilnya, yang mana dia memperlihatkan dukungan semangat dari penontonnya. Hobin menyemangati agar Mangi tak menyerah. Dia pasti terkenal dan punya cewek. Tidak hanya itu, bahkan semua viewers Hobin juga memberikan semangat pada Mangi. Melihat dukungan Hobin dan semua yang telah dilakukan, Mangi pun jadi nangis. Dan dengan itu live stream viral hit pun selesai. Bomi yang tentunya juga menonton live Hobin, dia menjadi sangat senang. Tapi tiba-tiba ada pelanggan yang datang dengan sangat kawaii. Dia melayani para pelanggan itu. Di sisi lain Taehoon juga senang. Bahkan di sini dia juga melakukan tendangan belakang pada Samsak hingga membuat Samsaknya penyok kayak gitu. Kalau kena perut bisa bengkok nih. Dan ternyata si Pak Go itu juga menontonnya guys. Terus sisanya tergantung editor. Saat ngedit Gaul sampai mewek mengetahui kisah Mangi. Dan jumlah penonton video yang diupload oleh Gaul mencapai 3 juta. Jumlah subscriber Hobin naik melebihi 220.000. Dengan itu semua kru Hobin merasakan kebahagiaan. Ji-hyuk yang senang karena Hobin terus menghasilkan uang, sedangkan dirinya mendapat banyak pengalaman. Dia juga menghayal bisa menjadi sutradara film di umur 20 tahun. Tapi secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan entah apa yang ada di handphonenya. Di sisi lain Hobin yang hendak menjenguk ibunya, dia nampak sangat bahagia. Dirinya chattingan sama Bomi dan tak perlu khawatir soal uang. Bahkan utangnya juga tinggal sedikit. Setelah itu ibunya pun bertanya apakah Hobin udah punya pacar. Dia juga bilang jika telepon dari penagih hutang juga jarang. Hobin pun berkata bahwa kerjaan sampingannya mempunyai bayaran yang lumayan. Jadi selama berusaha keras pasti utangnya akan lunas. 息子が喧嘩して殴られてとしようかしら。いやいや Setelah ibunya bilang jika tadi ada perawat yang mencari Hobin, Hobin pun langsung pergi dari kamar ibunya. Sambil berjalan, Hobin berpikiran dengan apa yang akan terjadi jika ibunya tahu tentang pekerjaan Hobin yang terus berkelahi. Terus, setelah menemui perawat, Hobin sangat senang mengetahui operasi ibunya sudah ditetapkan. Mereka beruntung karena jika operasinya berjalan lancar, maka ibu Hobin tidak perlu opname lagi. Mendengar itu, Hobin nangis karena akhirnya setelah sekian lama dirinya bisa tinggal bersama lagi di rumah dengan sang ibu. Si perawat pun menenangkan Hobin karena operasinya pasti akan berjalan dengan lancar. Tapi biaya operasinya lumayan mahal, yaitu sekitar 2 juta yen. Namun dengan semangat Hobin akan menyiapkan uang tersebut. 朝宮よかった。 Tamat. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kenka Dokugaku episode terakhir. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, jadi tunggu dulu lah season selanjutnya. Makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat.